Gadis ini hanya datang untuk menghadiri pesta topeng, namun karena nasib buruk dia diperkosa oleh seorang pria bertopeng. Malam ini, Yujung mengundang ketiga sahabatnya yang bertopeng ke klub malam. Ini bukan hanya pesta, tapi juga lamaran dari pacarnya Mingi. Lamaran manis baru saja berakhir, Mingi yang sangat perhatian, langsung berdiri dan pergi. Siapa sangka, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yujung, dia berbalik dan mengajak si cantik dingin Yuna untuk bertemu di kamar hotel. Lebih parahnya lagi, pesan kencan ini dilihat oleh Jae yang paling menjunjung kebenaran di antara para sahabat. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya, segera memanggil Yuna untuk diinterogasi. Yuna sedikit panik melihat tidak bisa lari dari Jae. Dia hanya bisa menggunakan taktik emosional, mengatakan terus terang bahwa hari ini adalah hari bahagia Yujung, jangan merusak suasana semua orang. Namun, Jae tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan. Dia adalah seorang pengacara baru, sedang dalam masa penuh idealisme dan menjunjung tinggi keadilan. Begitulah, Jae menarik Yuna kembali ke lantai dansa klub malam. Tepat saat dia hendak membuka mulut, Yujung menyentuh perutnya, merasakan gerakan janin. Ternyata, dia sudah hamil 4 bulan. Meskipun Yujung adalah putri dari keluarga kaya, dia pernah menderita kelumpuhan saat kecil sehingga kakinya tidak terlalu baik. Berwatak lembut namun sedikit rendah diri, Yujung selalu bersyukur dan bahagia bisa menikah dengan Mingi. Melihat Yujung begitu mendambakan pernikahan dan calon bayinya, akhirnya Jae pun tersentuh. Dia tidak mengungkapkan rahasia yang ditemukannya dan memberikan selamat bersama teman-temannya. Setelah pesta selesai, keempat orang itu naik taksi pulang satu persatu. Jae duduk di taksi. Semakin dipikirkan semakin terasa ada yang salah. Jelas Yuna punya hubungan gelap dengan Mingi. Yuna, karena Yujung bilang dia hamil, aku tidak tega mengungkapkannya. Tapi aku rasa ini tidak benar. Kamu di mana? Bicaralah denganku. Dia tidak bisa tinggal diam, dia meminta sopir taksi memutar balik, kembali ke hotel lalu mengetuk kamar Mingi. Mingi terlihat terkejut, dia awalnya menunggu Yuna datang menemaninya, tetapi malah Jae yang datang. Dia ingin bicara serius dengannya, Yujung sudah hamil, mereka berdua akan menikah. Dia meminta Mingi untuk tidak mengkhianati Yujung, tetapi dia malah tertawa, terang-terangan mencibirnya terlalu polos. Soal apakah akan memutuskan kontak dengan Yuna atau tidak, bukan dia yang memutuskan, karena wajah asli Yuna adalah seorang wanita jahat. Dia berpura-pura menjadi desainer, tetapi sebenarnya adalah mucikari klub malam. Karena beberapa pelanggan klub malam memiliki preferensi khusus, dia sengaja mendekati gadis-gadis kaya seperti Yujung dan Jae untuk mencari koneksi dari sana. Dia meminum habis anggur di meja, berniat mencari Yuna untuk membereskan masalah, tak disangka kepalanya pusing dan jatuh di tempat. Ternyata dia tanpa sengaja meminum anggur yang sudah dibubuhi obat bius oleh Mingi. Ketika Jae sadar kembali, dia menemukan seorang pria bertopeng huruf A putih sedang melakukan perbuatan cabul padanya. Jae mengambil benda tajam di sampingnya dan menusuk lawannya, lalu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Namun yang mengejutkan adalah keesokan paginya, mayat Mingi ditemukan. Karena Mingi adalah putra anggota Dewan Gi, kasus itu menimbulkan guncangan tidak kecil dan Jae adalah tersangka yang terakhir berhubungan dengannya. Oleh karena itu keempat gadis itu dipanggil oleh polisi. Dalam proses interogasi polisi, Jae menemukan foto luka Mingi yang ditunjukkan polisi tidak berada pada posisi yang dia tusuk malam itu. Hal ini membuat Jae menyadari bahwa mungkin ada pria lain di sana malam itu, yaitu pria bertopeng yang memerkosanya. Jae berniat memberitahu polisi tentang apa yang menimpanya, tetapi dihalangi oleh ayahnya, Ketua Kang. Meskipun Jae adalah anak di luar nikah, dia tidak ingin skandalnya terungkap, takut merusak reputasinya. Saat meninggalkan kantor polisi, Ketua Kang menyatakan bahwa ini adalah terakhir kalinya dia membantu Jae. Mulai sekarang, dia harus berjuang sendiri untuk menjadi kuat, tetapi dia masih tidak bisa mengatasi hambatan di hatinya. Seminggu kemudian, Jae masih membawa pakaian yang dikenakannya saat dilecehkan ke kantor polisi untuk melapor. Namun polisi sudah diperingatkan sebelumnya oleh Ketua Kang tidak ingin mencari masalah tambahan. Dia tidak hanya mengusir Jae dengan kasar, tetapi juga memarahinya karena tidak tahu malu, menyebarkan aibnya sendiri keluar. Jae tidak tahu harus meminta bantuan siapa, bahkan sempat terpikir untuk bunuh diri. Untungnya ada seorang jaksa yang bersedia membantu menguji DNA Mingi untuknya, memastikan Mingi dan si pelaku cabul bukanlah orang yang sama. Kasus itu terpecahkan dengan cepat, dan pelaku utamanya adalah Yuna. Menurut penyelidikan polisi, Yuna juga memiliki perasaan pada Mingi, dan ketika melihat dia menikah dengan gadis lain, dia baru merencanakan niat jahat karena cemburu. Saat Yuna dibawa pergi, 3 gadis yang tersisa dalam kelompok itu terkejut. Hemi angkat bicara lebih dulu, mengungkap identitas asli Yuna yang bukan seorang desainer, melainkan mucikari sebuah bar. Dia menyamarkan dirinya dengan citra wanita elit untuk mendekati dan menjadi teman mereka. Jae dengan tegas mempertanyakan mengapa dia melakukan itu. Tiba-tiba Yuna berteriak,
membela diri bahwa meskipun dia berbohong, persahabatannya dengan mereka bertiga tidak palsu. Dia sungguh tidak mengantar Minji, tetapi kata-kata Yuna dengan cepat tenggelam dalam kekacauan karena Yujung pingsan. Plasma darah mengalir dari betis, bayinya telah tiada, 9 tahun berlalu tanpa terasa. Yujung akan menikah lagi, suaminya kali ini adalah Jaehyuk. Dia awalnya adalah seorang guru panti asuhan. Setelah menjadi tunangan Yujung, dia diangkat ke posisi penting dalam bisnis keluarga. Jaehyuk tidak memiliki bakat bisnis, hanya ingin memanfaatkan kekuasaan, menyalahgunakan sumber daya untuk membangun panti asuhan. Yujung tahu jelas cara Jaehyuk itu salah, tetapi sayang dia adalah orang yang dibutakan oleh cinta. Jaehyuk hanya dengan beberapa ciuman telah menghentikan penolakan Yujung. Sementara itu, Jae telah menjadi pengacara terkenal, dia punya perasaan pada pria bernama Kang Hu. Bertahun-tahun berlalu, Jae tetap tidak menyerah mencari topeng itu. Dia sudah mendatangi banyak toko dan klub malam, tetapi tidak menemukan topeng huruf A yang dikenakan pria itu saat melecehkannya. Dalam proses pencarian, Jae menerima sebuah kasus yang melibatkan polisi yang telah menghinanya tahun itu. Setelah mendapatkan kelemahan ini, dia dengan mudah mengubahnya menjadi mata-mata untuknya. Mulai sekarang, selama ada kasus yang berkaitan dengan topeng, dia harus segera memberitahunya. Tidak lama kemudian, polisi itu menelepon. Mereka telah menangkap seorang putra keluarga kaya. Di tangannya ada sebuah topeng yang cocok. Jae segera mengikutinya. Model topeng itu memang persis, tetapi Kiho mengatakan topeng itu diambil dari rumah. Ayahnya adalah wali kota Jung. Ini adalah satu-satunya petunjuk dan kemajuan. Jae tidak bisa mengabaikan petunjuk ini untuk mendekatinya. Jae berbohong ingin masuk ke dunia politik. Dia membutuhkan wali kota Jung sebagai dukungan karena harus bergantung pada orang lain. Wali kota Jung mulai menyuruhnya. Di tangannya ada sebidang tanah yang dibeli dengan uang haram. Sementara diserahkan kepada Jae untuk membantu wali kota Jung melegalkan hak penggunaan tanah itu. Dia memanfaatkan hubungan pertemanannya. Dia meminta perusahaan Yujung membangun kawasan budaya dan seni di lahan itu, dan menempatkan Hemi sebagai manajer senior hotel. Selain itu, wali kota Jung selalu meminta Jae untuk merawat putranya yang sering minum obat, dan istrinya yang sakit jiwa karena wali kota Jung sering berselingkuh di luar. Istrinya hanya tahu menyakiti diri sendiri sebagai bentuk protes. Setiap kali dia terluka, itu menarik perhatian pers. Akhirnya, dia tidak tahan lagi sehingga menyingkirkan wali kota Jung. Jika dia meninggal, bagaimana dengan rencana pembangunan lahan itu? Yujung dan Hemi telah membantu segala hal untuk proyek besar ini. Jika gagal, perusahaan Yujung bisa bangkrut. Hemi juga akan dipecat dari hotel. Setelah itu, Jae bertemu dengan istri wali kota. Wanita itu masih berteriak histeris. Tetapi dalam perkataannya terungkap seorang wanita bernama Emily. Dia mengatakan bahwa semua tragedi dimulai dari wanita itu. Pada hari pemakaman, kemunculan Emily mengejutkan kelompok Jae. Karena wanita itu adalah Yuna yang telah lama menghilang. Yuna berdandan dengan bibir merah dan payung merah yang tidak sesuai dengan suasana. Terlihat seperti kembali dari neraka. Dia menyapa para sahabat, terutama menanyakan kabar Jae. Setelah pemakaman, Yuna mengenang masa lalu dengan ketiga sahabatnya. Tetapi seolah hanya mengenang masa lalu, suasananya malah tegang dan bermusuhan. Hemi adalah orang pertama yang tidak ingin bertemu dengannya. Saat itu Yuna dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, dihitung-hitung dia belum bebas. Bagaimana dia bisa berubah menjadi kekasih wali kota Jung? Sepertinya Yuna masih terus berbohong. Ternyata 5 tahun lalu, dia dibebaskan dengan jaminan oleh seorang konglomerat misterius. Orang itu memberinya sejumlah uang dan memintanya meninggalkan Korea Selatan. Setelah itu, Yuna pergi ke Amerika dan bertemu calon suami serta melahirkan seorang anak. Namun suatu hari, suaminya menghilang membawa anak mereka. Untuk kembali ke negara mencari mereka, Yuna mulai bekerja keras. Agar cepat mengumpulkan modal, dia mengincar wali kota Jung yang sedang berkunjung ke New York. Jadilah mereka berdua menjadi sepasang kekasih. Yuna tidak menjelaskan secara rinci, hanya mengatakan bahwa dia telah berkelakuan baik di penjara sehingga dibebaskan lebih awal. Kemudian dia pergi ke Amerika untuk menetap. Setelah mengatakan ini, dia melihat jam dan merasa sudah larut lalu pamit untuk pergi. Tapi dia belum pergi jauh, Jae sudah mengemudi membuntutinya. Dia menarik Yuna kembali, bertanya tentang tujuan sebenarnya setelah kembali ke negara. Selama bertahun-tahun, Jae pernah berkeliling kemana-mana, meminta orang untuk mencari kabar tentang Yuna. Dia bertanya padanya, apakah ada pria lain di kamar itu pada malam pembunuhan. Tetapi Yuna selalu menghindar. Sekarang dia tiba-tiba kembali, pasti ada rencana lain. Yuna perlahan kehilangan kesabaran terhadap interogasi Jae. Dia balik menyerang bahwa dia tidak membunuh Minji, dan orang terakhir yang masuk kamar Minji malam itu adalah Jae. Karena rahasia ini, mereka berdua tidak bisa lepas dari keterlibatan. Jae pergi ke klub, bertanya pada Kiho, mengapa Hwaryeon tiba-tiba membunuh wali kota Jung saat pesta. Kiho menjawab bahwa itu semua karena Yuna. Meskipun wali kota Jung punya banyak kekasih,
hanya Yuna yang menerima harta karunnya yang besar. Justru karena itulah Hwaryeon menjadi sangat marah. Dia tidak tahan kekasih merebut hal-hal yang menjadi miliknya. Harta yang diberikan wali kota Jung kepada Yuna termasuk sebidang tanah yang mereka investasikan. Jae memberitahu para sahabat bahwa tanah itu telah menjadi milik Yuna. Hemi dan Yujung sama-sama sangat terkejut. Itu berarti jika ketiganya ingin melanjutkan bisnis, mereka harus bernegosiasi dengan Yuna. Di malam hari, Jae membawa para sahabat ke tempat tinggal Yuna. Anehnya, dia tinggal di hotel tempat Mingi meninggal tahun itu. Yuna tidak ngotot ingin memiliki tanah itu, jadi dia menganggapnya sebagai taruhan untuk bernegosiasi dengan mereka bertiga. Jika mereka bisa menyingkirkan mantan suaminya, Yuna akan mengembalikan tanah itu kepada Jae. Tetapi menyingkirkan orang adalah perbuatan melanggar hukum. Jae tidak mau menyetujui permintaan ini sehingga dengan marah berbalik dan pergi. Namun dia tidak melepaskan tanah itu, hanya saja dia tidak percaya pada kata-kata Yuna. Dia adalah orang yang licik. Jika buru-buru menyetujui permintaan wanita itu, khawatir mereka akan dipermainkan dalam telapak tangan. Jae membawa dua sahabat lainnya ke puncak gedung, melihat sebidang tanah yang telah menjadi milik Yuna. Panti asuhan malaikat kasih yang dibangun oleh grup keuangan keluarga Yujung juga berada di sini. Jae berencana mengadakan kampanye di panti asuhan. Deklarasi di tanah Yuna dianggap sebagai tantangan terselubung. Jae berharap ketiganya bisa berjanji untuk maju dan mundur bersama di sini, mengambil kembali tanah itu dari tangan Yuna. Dua orang lainnya juga tidak punya rencana yang lebih baik, terpaksa setuju untuk berpihak pada Jae. Pada hari kampanye, Jae datang ke panti asuhan. Di lorong sempit panti asuhan, seorang pria bertopeng huruf A sedang berjalan ke arahnya. Perawakannya persis sama dengan orang yang menyerangnya tahun itu. Jae ketakutan, kakinya lemas dan jatuh ke tanah. Tetapi setelah dilihat lebih dekat, di depan matanya hanyalah seorang anak laki-laki. Tetapi anak laki-laki itu sedang mengenakan topeng berbentuk huruf A yang dia cari. Jae buru-buru mencari tahu asal-usul topeng itu, menemukan seorang guru sedang berdiri di luar pintu membagikan topeng kepada setiap anak. Guru itu memberitahu Jae bahwa topeng itu disumbangkan oleh toko alat tulis di depan gerbang panti asuhan. Jae menyuruh orang menyelidiki toko alat tulis yang menjual grosir topeng, tetapi pemilik toko hanyalah orang biasa, tidak ada yang istimewa. Tidak lama kemudian, polisi itu memberitahu Jae satu hal lagi, mengatakan bahwa polisi baru saja menggerebek tempat judi ilegal. Tempat judi ini berhubungan dengan topeng huruf A. Sesampainya di kantor polisi, Jae tahu bahwa tempat judi ini memiliki aturan harus memakai topeng saat berpartisipasi. Salah satu penjudi yang ditangkap sedang memakai topeng huruf A asli. Pemakai topeng itu adalah seorang wanita. Dia mengatakan bahwa topeng ini adalah milik suaminya, merupakan barang milik anggota bar dari 10 tahun yang lalu. Kabarnya bar itu pernah ditutup, baru dibuka kembali belakangan ini. Jae mencari suaminya tetapi dia sudah masuk gudang beberapa hari yang lalu. Jae terus terang mengatakan bahwa jika istrinya juga terungkap skandal judi ilegal, mungkin perusahaan mereka akan bangkrut. Untuk melindungi harta keluarga, suaminya mengungkapkan bahwa bar dengan sistem keanggotaan itu bernama Surga. Kebetulan, nama panti asuhan yang baru saja Jae kunjungi juga memiliki dua kata surga. Karena panti asuhan malaikat kasih surga dibangun di atas tanah Yuna dan berhubungan dengan topeng huruf A, Jae semakin ingin mendapatkan tanah itu untuk menyelidiki konspirasi di dalamnya. Jae mengajak Yuna berjalan-jalan, tak disangka mereka sampai di taman hiburan. Yuna langsung waspada karena putrinya sering bermain ke sini. Saat Jae turun dari mobil melihat ke sana kemari, jelas dia juga mengetahui keberadaan putri Yuna. Jae terus terang mengatakan bahwa tahun itu, Yuna memanfaatkan saat dibebaskan untuk pergi ke Amerika. Oleh karena itu, dia masih menjadi buronan di Korea Selatan. Hanya dengan satu panggilan telepon darinya, Yuna akan langsung ditangkap. Tetapi jika dia menyerahkan tanah itu, Jae tidak hanya tidak akan mengungkapkannya tetapi juga akan membantunya merebut kembali putrinya dari tangan mantan suaminya. Mantan suami Yuna adalah Jaehyuk yang kini menjadi tunangan Yujung. Dalam sebuah pertemuan di rumah, Yujung mengumumkan secara terbuka bahwa Jaehyuk juga memiliki seorang putri. Yujung berkata terus terang bahwa dia selalu ingin menjadi seorang ibu. Jaehyuk telah mewujudkan mimpinya. Ketika berbicara tentang putri itu, Yuna yang menghadiri pesta menggertakkan gigi, mengepalkan tangan. Dia mempertanyakan Yujung, ingin menggantikan posisi ibu orang lain, haruskah berdiskusi dengan ibu kandung anak itu? Apa Yujung pikir menjadi ibu itu mudah? Saat ini Jaehyuk akhirnya angkat bicara, mengatakan terus terang bahwa ibu kandung anak itu sudah masuk penjara, tidak bisa melaksanakan tanggung jawab pengasuhan. Meskipun wanita itu jahat, dia juga tidak bodoh, jadi pasti akan dengan senang hati menyerahkan anaknya kepada Yujung. Saat mengatakan ini, Jaehyuk menatap Yuna dengan tatapan misterius seolah memperingatkannya. Ingatlah bahwa wanita itu masih buronan. Jika berani bertindak gegabah, dia bisa mengembalikan Yuna ke penjara kapan saja. Benar saja, Yuna ketakutan dengan ancaman Jaehyuk. Dia hanya bisa dengan kesal meninggalkan rumah Yujung. Akhirnya pertemuan yang seperti medan pertempuran Asura
itu pun berakhir. Di meja makan hanya tersisa ketiga sahabat itu. Hemi dan Yujung buru-buru menjelaskan kepada Jae bahwa mereka mengundang Yuna hari ini hanya ingin dia mengembalikan tanah itu dan tidak ada maksud lain. Tetapi di benak Jae masih memikirkan Jaehyuk. Dia mencoba meyakinkan Yujung untuk menunda pernikahan. Tetapi Yujung sudah terlalu tergila-gila, bahkan berterima kasih kepada Jaehyuk karena bersedia menikah dengannya. Bagaimanapun, dia pernah mengandung anak Mingi. Setelah kehilangan bayi itu dan menjadi mandul dengan masa lalunya yang tidak terlalu baik, dia tidak punya hak untuk menuntut Jaehyuk agar sempurna. Mendengar perkataan Yujung, Jae tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menghormati dan memberkati mereka. Setelah itu, dia bertemu Jaehyuk secara pribadi, mengungkapkan tentang hubungan dia dan Yuna. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia baru tahu Yuna adalah teman Yujung setelah memutuskan menikah dengannya. Jaehyuk juga pernah bergumul batin yang hebat, tetapi tetap memutuskan untuk melanjutkan pernikahan demi Yujung. Bagaimanapun, jika kehilangan dia, Yujung tidak akan bisa hidup. Terlebih lagi, Yuna adalah wanita jahat, putri mereka yang tinggal bersamanya juga tidak akan tenang. Akhirnya, Jae setuju akan merahasiakannya sampai pernikahan selesai. Saat itu, Jaehyuk harus jujur kepada Yujung. Dia terus mengucapkan terima kasih, tetapi ketika Jae pergi, dia kembali menunjukkan wajah liciknya. Setelah menasihati Jaehyuk, Jae telah membuat pilihan. Dia memutuskan untuk berada di pihak Yujung dan Jaehyuk. Mengenai tanah itu, dia juga memikirkan cara penyelesaian lain. Karena Yuna menggunakan nama samaran saat menjadi kekasih wali kota Jung, oleh karena itu pemberian tanah itu sementara dibekukan. Jae meminta Kiho mengajukan gugatan untuk menuntut kembali hak kepemilikan tanah. Dengan dia yang membela, Kiho yakin akan memenangkan gugatan. Saat itu, Yuna akan kehilangan kartu asnya yaitu tanah ini. Jae memperingatkan Yuna bahwa jika dia tidak mau dipenjara, sebaiknya diam-diam kembali ke Amerika. Jika begitu, Jae akan meminta Jaehyuk agar Yuna bertemu putrinya sekali sebelum pergi. Melihat Jae membuat pilihan yang dibutakan, Yuna gemetar karena marah. Namun meskipun dia menunjukkan bahwa Jaehyuk bukan orang baik, Jae tidak mau mendengar. Kehabisan akal, Yuna hanya bisa datang mencari Jae memohon sekali lagi. Tetapi dia sangat dingin, tidak mau mempercayai perkataan wanita itu. Saat ini, Yuna melihat ada foto topeng huruf A di meja kerja Jae. Kasus ini akan kedaluarsa dan Jae sedang mengerahkan segala upaya untuk menyelidiki. Saat melihat foto topeng itu, Yuna langsung mengerti. Inilah topeng yang dikenakan pria yang melecehkan Jae tahun itu. Namun yang lebih mengejutkan, Yuna pernah melihat topeng ini. Jaehyuk juga punya satu. Yuna segera pulang untuk mencari. Dia membawa topeng ini dari Amerika. Di atasnya masih ada noda saus tomat. Yuna menutup mulutnya tak percaya. Mungkinkah Jaehyuk adalah pria yang melecehkan Jae? Keesokan harinya adalah pernikahan Yujung. Jae dan Hemi berdiri di samping sebagai pengiring pengantin, menyaksikan pasangan itu mengucapkan janji. Tak disangka Yuna terus-menerus menelepon Jae, membuatnya merasa kesal. Sampai Yuna datang sendiri ke lokasi, memberi isyarat kepada Jae untuk melihat pesan. Jae terpaksa mengeluarkan ponselnya dan terkejut oleh foto yang dikirim. Di atasnya adalah topeng huruf A yang terkena saus tomat. Yuna memberitahunya bahwa Jaehyuk adalah kriminal yang selalu dicari Jae. Napasnya tiba-tiba menjadi cepat, menatap Jaehyuk dengan pandangan rumit. Dia masih ingat jelas, saat dilecehkan tahun itu, Jae menusuk pelaku hingga terluka dengan kawat. Itu sebabnya topengnya terkena saus tomat. Di atas panggung, setelah keduanya berciuman, MC mengundang putri Jaehyuk sebagai gadis pembawa bunga. Ketika gadis kecil itu mendekati Yujung, dia memeluknya erat dengan akrab. Pemandangan ibu dan anak yang bahagia itu membuat Yuna sakit hati. Dia tidak bisa menahan air mata, lalu meninggalkan aula. Jae mengejarnya, menanyai Yuna tentang topeng itu. Meskipun sangat terkejut, dia tetap mewaspadai Yuna. Bagaimanapun juga, topeng itu milik Jaehyuk hanyalah perkataan sepihak dari Yuna. Dia berharap Yuna bisa memberikan topeng itu agar dia bisa menguji apakah darah pada topeng itu milik Jaehyuk. Mendengar itu, Yuna mengajukan syarat. Jika dia memberikan topeng itu, Jae harus membantunya mendapatkan kembali putrinya. Tetapi Jae berpikir sejenak lalu menolak permintaan itu. Dia telah menghabiskan 10 tahun menyelidiki pria bertopeng itu. Dia tidak bisa membiarkan Yuna mengganggu di saat-saat terakhir. Yuna tahu Jae tidak mempercayainya, memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik pergi. Jae akhirnya kembali ke aula, tetapi pikirannya masih gelisah. Dalam resepsi setelah pernikahan, Jaehyuk dan Yujung bergantian menawarkan minuman. Ketika tiba di
meja Jae, kekasih Hemi, Leo, tetap mempertahankan sifat aslinya sebagai gigolo. Membuka sampahnya dan menyemprotkannya ke Jaehyuk. Dia dengan antusias bersorak mengubah tempat itu menjadi pesta klub malam. Jaehyuk hanya bisa dengan canggung melepaskan jasnya yang kotor. Melihat Jaehyuk dengan kemejanya, Jae tiba-tiba teringat. Dahulu dia telah menusuk dada pemerkosa itu dengan pisau. Mungkin hanya dengan memeriksa apakah ada luka di tubuhnya, dia bisa memastikan apakah pria itu adalah orangnya. Mata Jae terpaku pada Jaehyuk, tetapi sayangnya dia harus pergi berganti pakaian, hanya pergi ke toilet untuk berganti. Jae tidak mengambil tindakan lebih lanjut, duduk kembali ke tempatnya. Malam itu, ketika pesta pernikahan berakhir, saat tiba di tempat parkir, Jae melihat staf bersiap untuk membawa pulang barang-barang pernikahan Yujung. Dia tiba-tiba punya ide, dengan alasan ingin pergi ke rumah Yujung untuk menyiapkan kejutan yang menyenangkan, jadi dia berinisiatif membantu staf membawakan barang-barang pulang. Saat ini, Jaehyuk dan Yujung belum kembali. Memanfaatkan waktu itu, dia harus menemukan petunjuk yang menguntungkan. Target Jae adalah barang-barang yang telah digunakan Jaehyuk. Selama ada DNA-nya, dia bisa membandingkannya dengan darah kriminal itu. Tiba-tiba Jae mengeluarkan sikat gigi. Di luar rumah sudah terdengar suara Jaehyuk dan Yujung pulang. Dia bergegas bersembunyi. Begitu keduanya sampai di rumah, Jaehyuk sudah mulai mengucapkan kata-kata manis kepada Yujung. Setelah beberapa saat intim, Yujung pergi mandi dan berganti pakaian. Jaehyuk juga meninggalkan kamar tidur. Jae baru keluar dari kolong tempat tidur, berniat diam-diam meninggalkan rumah Yujung. Namun, ketika melewati ruang tamu, Jaehyuk sudah lama menunggu di sana. Dia tahu Jae menyelinap masuk karena ada kamera pengawas terpasang di rumah itu. Namun Jae tidak terintimidasi melainkan langsung menanyainya, apakah dia pria bertopeng yang telah menyerangnya dulu. Kali ini, Jaehyuk tidak lagi berpura-pura bodoh, langsung mengatakan bahwa jika memang dia, lalu kenapa? Apakah Jae tega menyakiti Yujung? Melihat ekspresi tidak tahu malu Jaehyuk, dia hanya bisa menitikkan air mata, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu terdengar suara Yujung dari belakang. Jaehyuk melewatinya, memeluk erat istrinya, lalu keduanya masuk ke kamar tidur bersama. Ketika Jae meninggalkan rumah Yujung, hujan mulai turun deras. Suasana hatinya sama berat dan suramnya dengan hujan. Saat itu telepon memberinya pengingat bahwa kasus penyerangan 10 tahun lalu telah kedaluarsa tuntutan hukumnya pada saat itu juga. Jae putus asa berdiri di tengah hujan, 10 tahun penyelidikan menjadi sia-sia. Dia sendiri yang mengungkap tirai kebenaran, tetapi kebenaran ini menjadi awal dari rasa sakit yang lain. Sesampainya di rumah, Jae membuka lemari pakaian yang berisi topeng. Saat ini topeng-topeng di dinding seakan mengejeknya, suara provokasi menghina Jaehyuk terngiang di telinga. Jae benar-benar hancur, dia gemetar mengambil obat penenang lalu menelannya dan ambruk di lantai. Kini Jaehyuk telah memenangkan kepercayaan Yujung, uang dan kekuasaan ada di tangannya. Dia berencana membuka klub malam malaikat, memiliki kecenderungan untuk kembali kuat. Namun meskipun semuanya berjalan lancar, masih ada sedikit kekurangan. Sejak Jae mencarinya, Jaehyuk menyadari dia meninggalkan topeng berinisial A di Amerika. Dia bertanya kepada penyewa saat ini, yang mengatakan topeng itu telah diambil oleh istrinya. Dengan kata lain, bukti penting ini ada di tangan Yuna. Orang yang harus dihadapi Jaehyuk terlebih dahulu bukanlah Jae, melainkan Yuna. Sambil berpikir, dia mengirim pesan ancaman kepada Yuna, mengatakan terus terang bahwa dia tahu Yuna memegang topeng itu, tetapi jangan bertindak gegabah, karena kekuatan di belakangnya tidak bisa diremehkan. Melihat pesan itu, Yuna hanya tersenyum dingin. Dia tahu betul kekuatan apa di belakang Jaehyuk, seorang anggota dewan. Namun, sekarang Yuna bisa menggunakan topeng itu untuk memgoyahkan tempat itu dan merebutnya. Yuna bertemu dengan anggota dewan Gi. Dia menunjukkan topeng yang ternoda darah dan menceritakan kembali kisah 10 tahun lalu, ketika Jae dilecehkan oleh pria bertopeng di ruangan ini. Setelah itu Minggi juga meninggal di ruangan itu. Karena Jae adalah korban dan seorang gadis lemah, tidak mungkin melawan dua pria sendirian. Jadi sangat mungkin pria bertopeng itu menyerang Minggi, dan pria itu adalah Jaehyuk. Setelah mendengarkan analisis Yuna, anggota Dewan Gi mengepalkan tinjunya. Dia sementara percaya pada kata-katanya, tetapi mengancam bahwa jika dia mengetahui Yuna berbohong, dia pasti akan mengembalikannya ke penjara. Cara anggota Dewan Gi memverifikasi kebenaran sangat langsung. Dia langsung masuk ke kantor Jaehyuk, bertanya apakah dia yang telah membunuh Minggi. Karena dia adalah kekuatan di belakangnya, Jaehyuk terpaksa mengakui bahwa dia telah memperkosa Jae, tetapi tidak pernah membunuh Minggi. Keduanya memiliki pendapat berbeda, yang membuat anggota Dewan Gi merasa kesal lagi. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia tetap memutuskan untuk mempercayai Jaehyuk. Maka keduanya mulai berdamai. Mereka harus segera mendapatkan kembali topeng itu dari tangan Yuna, untuk menghindari masalah di kemudian hari. Mengenai masalah Jaehyuk dan Jae, anggota Dewan Gi juga akan merahasiakannya.
menganggapnya sebagai ikatan kepercayaan di antara mereka berdua. Di sisi lain, setelah beristirahat sejenak, Jae akhirnya kembali ke rumah. Hal pertama yang dia lakukan adalah membangkitkan kembali semangat juang untuk membalas dendam. Jae mengirim pesan kepada Yuna, setuju untuk membantunya mendapatkan kembali putrinya. Asalkan Yuna menyerahkan topeng itu padanya. Kebetulan hampir pada saat yang sama, Jaehyuk juga mengirim pesan kepada Yuna, mengatakan dia bersedia mengembalikan putrinya. Asalkan Yuna mengembalikan topeng itu padanya. Yuna memikirkan kedua pesan itu. Tidak tahu harus memilih siapa. Tidak menunggu balasan Yuna, Jaehyuk memutuskan untuk mendatangi langsung. Tetapi ketika dia membuka pintu kamar hotel, Jae sudah memegang topeng itu, duduk di sofa. Dia langsung menyatakan perang pada Jaehyuk, memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Dia tidak hanya akan mengungkap kejahatan Jaehyuk, tetapi juga menyelidiki semua kegiatan ilegal klub malam malaikat. Setelah Jaehyuk pergi, Yuna kembali ke kamar hotel, menyerahkan topeng itu kepada Jae. Dia juga menceritakan proses pertemuannya dengan Jaehyuk. Pada tahun 2019, Jaehyuk langsung jatuh cinta pada pandangan pertama saat dia bekerja sebagai pelayan di restoran. Mereka memiliki hubungan satu malam. Keesokan harinya, Jaehyuk menyatakan cintanya, mengatakan bahwa dia sangat menyukainya dan ingin menikah. Tidak lama kemudian, putri mereka lahir. Yuna merasa sangat bahagia. Jaehyuk juga tersenyum, tetapi senyumnya agak menakutkan. Siapa sangka suatu hari, polisi Amerika datang menangkap Yuna karena Jaehyuk telah menggunakan nama dan akunnya untuk melakukan banyak hal ilegal. Ketika Yuna membuktikan dirinya tidak bersalah dan kembali, baru dia menemukan putrinya telah dibawa pergi oleh Jaehyuk. Satu hal yang sangat dia perhatikan adalah ketika mereka berdua berkencan, dia telah menunjukkan foto keempat saudari itu kepada Jaehyuk. Setelah itu, Jaehyuk mendekati Yujung dan menikahinya. Ditambah lagi, Jaehyuk pernah memperkosa Jae. Nasib ketiga dari mereka sangat erat kaitannya dengan pria ini. Sepertinya itu adalah hasil yang dirancang dengan cermat. Yuna tidak salah menebak. Pada malam Mingi meninggal, keempat saudari itu memakai topeng dan pergi ke klub malam untuk bermain. Mingi memperkenalkan keempat wanita itu kepada beberapa gigolo. Jaehyuk yang bertopeng mengamati mereka dari tidak jauh. Keempat wanita itu adalah ratu pesta topeng malam ini. Kecantikan dan keunggulan mereka menarik perhatian para pria. Pelayan juga tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Jaehyuk, jika itu Anda akan memilih yang mana di antara mereka? Jaehyuk menilai keempat saudari itu memilih semuanya, lalu kembali ke masa kini. Jae menyampaikan rencananya, dia bersiap mencalonkan diri sebagai wali kota dan menjadikan Jaehyuk figur publik. Jika Jaehyuk memiliki terlalu banyak rahasia, paparan berlebihan akan membuatnya lengah. Mendengar itu, Yuna mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas aksi di balik layar. Keduanya harus melepaskan topeng Jaehyuk. Pihak Jaehyuk juga waspada, segera menghubungi sekretaris anggota Dewan Gi, meminta agar bagaimanapun juga harus mencegah Jae menjadi wali kota. Tindakan anggota Dewan Gi sangat cepat, dengan cepat memanfaatkan kekuasaan, mengacaukan pertemuan antara Jae dan para politisi. Anggota Dewan tahu jelas bahwa Jae adalah orang baru tanpa dasar. Selama dia banyak campur tangan, dia pasti tidak akan mendapatkan dukungan dari siapapun. Saat ini bahaya Jae tidak hanya berhenti di situ. Hemi telah meyakinkan Yujung untuk bekerja sama mewaspadai Jae. Takut jika Jae tidak mendapatkan kembali tanah itu, dia akan bertindak sendiri. Hemi sangat percaya diri karena dia telah mendapatkan bukti dari ibunya, yaitu sebuah buku catatan. Di dalamnya tercatat asal-usul setiap dana yang telah dicuci oleh Jae untuk wali kota. Hanya dengan mempublikasikan buku catatan ini, jangan bicara tentang menjadi wali kota, Jae sangat mungkin akan masuk penjara. Melihat Hemi mendapatkan jaminan ini, Yujung juga sedikit lega. Jae sama sekali tidak mengetahui perhitungan para saudari itu. Dia masih mencari sekutu di kalangan politik di mana-mana. Hari itu, dia membuat janji bertemu dengan ketua komite. Jae dengan rendah hati melayani ketua, berjanji bahwa selama dia mendukungnya, dia akan mendapatkan bagian saham dalam pembangunan taman budaya di atas tanah itu. Ketua komite telah diyakinkan dan dengan cepat memasukkan Jae ke dalam partainya, secara terbuka mendukungnya dalam pemilihan. Ketua komite adalah saingan utama anggota Dewan Gi, jadi kali ini anggota Dewan Gi tidak bisa ikut campur. Tingkat dukungan Jae terus meningkat setelah bergabung dengan partai. Setelah konferensi pers pemilihan, Jae minum bersama sekelompok politisi. Dalam pesta itu, dia meminta ketua komite menyampaikan satu kalimat kepada media. Kalimat ini sengaja mengungkapkan bahwa Jaehyuk juga akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Keesokan harinya, ketika sejumlah besar reporter membanjiri perusahaan, Jaehyuk baru menyadari tanpa sadar bahwa dia telah menjadi lawan Jae dalam pemilihan di mata media. Berita ini dengan cepat sampai ke kelompok kecil anggota Dewan Gi. Ayah Jae, Ketua Kang juga seorang anggota dewan dalam kelompok kecil ini. Ketua Kang bertanya kepada Jaehyuk tentang niatnya, apakah dia ingin terjun ke dunia politik. Tetapi sebelum Jaehyuk menjawab, anggota Dewan Gi menyela,
langsung mengatakan bahwa latar belakang Jaehyuk tidak baik, tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali kota. Kalimat ini membuat wajah Jaehyuk muram, di dalam hatinya muncul pemberontakan. Dia memberitahu ketua Kang bahwa dia akan mempertimbangkannya di bawah manipulasi Jae. Media gencar memberitakan bahwa Jaehyuk akan mencalonkan diri. Pemandangan berpindah ke bar, Jae dan Jaehyuk duduk berhadapan. Dia berpura-pura kesal, menyinggung berita yang membanjiri akhir-akhir ini, mengeluh bahwa media membandingkan Jaehyuk dengan dirinya, itu keterlaluan. Selesai berbicara, Jae mengeluarkan setumpuk uang tunai dan melemparkannya ke atas meja, mengatakan terus terang bahwa Jaehyuk dulunya adalah gigolo. Jadi layani dirinya dengan keahlian menarik hati pelanggan. Provokasi Jae sangat efektif, membuat Jaehyuk sangat marah. Begitu Jae pergi, dia menelepon anggota Dewan Gi, memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Saat ini, Yuna datang memberi kabar kepada Jae. Dia memanfaatkan ketidakhadiran Jaehyuk untuk mendatangi bar yang dikelolanya, menggunakan kefasihan bicaranya untuk menggali informasi dari para pelayan. Setiap tanggal 18, bar mengistirahatkan semua pelayan dan mengadakan pesta khusus untuk anggota senior. Yuna curiga bahwa hari ini adalah saat wajah asli klub malam malaikat di bar itu terungkap. Lusa adalah tanggal 18, waktu yang Yuna sebut klub malam malaikat akan muncul. Jae menghubungi polisi, membagi menjadi 2 kelompok untuk melakukan penggerebekan. Yongpil menemani satu kelompok ke bar, tetapi setelah menggeledah tidak menemukan Jaehyuk dimanapun. Namun, Jae sudah menduga ini. Dia memimpin kelompok polisi lain untuk menyergap panti asuhan malaikat itu, karena dia menduga alamat sebenarnya dari klub malam malaikat terletak di panti asuhan. Benar saja, polisi tiba di ruang bawah tanah dan menemukan Jaehyuk mengenakan topeng. Tetapi dia melepas topengnya dan tertawa santai, ternyata mereka sedang latihan untuk sebuah drama. Di sekelilingnya ada para sukarelawan dan anak-anak yang memakai topeng. Polisi dan Jae tiba-tiba terdiam, hanya bisa pergi dengan malu. Polisi sangat kecewa karena percaya padanya dan kedua penggerebekan gagal. Jae hanya bisa menundukkan kepala meminta maaf. Ternyata di kantor polisi ada mata-mata Jaehyuk yang tahu polisi akan melakukan penggerebekan sehingga dia sudah mengatur segalanya dari awal. Drama itu juga disiapkan untuk mengejek Jae. Jae tidak menyerah, dia datang lagi ke panti asuhan. Saat itu beberapa anak masuk, berdebat tentang hadiah yang diberikan malaikat kepada mereka. Jae sedikit penasaran dengan malaikat itu, lalu menarik seorang gadis kecil. Dengan lembut mengatakan bahwa dia adalah teman direktur di sini. Bisakah dia mengatakan apa yang telah mereka bagi dan siapa malaikat itu? Tetapi sebelum anak itu menjawab, Ketua Kang datang. Jae terpaksa melepaskan anak itu dan menghadap Ketua Kang, mempertanyakan mengapa dia memihak Jaehyuk. Jelas-jelas tahu dia bukan orang baik, tetapi Ketua Kang tidak menjawab. Setelah pergi, Jae tidak melupakan anak di panti asuhan itu. Dia ingat nama anak itu Yeji. Jadi dia memikirkan sebuah cara. Membawa mainan yang dipasang alat pelacak ke toko alat tulis di depan gerbang panti asuhan. Meminta ibu itu memberikannya kepada Yeji. Dengan begitu dia bisa melacak siapa malaikat yang sebenarnya. Pada saat yang sama, Yuna telah menyuap pengasuh putrinya. Mendapatkan kesempatan untuk berdua saja dengan putrinya di taman. Ketika keduanya sedang bermain, Yujung juga datang ke taman. Dia melihat Yuna dengan mesra memeluk putrinya dari jauh. Dan memegang foto dia menggendong bayi untuk ditunjukkan kepada putrinya. Yujung sangat terkejut. Mungkinkah ibu kandung anak itu adalah Yuna? Tetapi Yujung sangat khawatir, tidak berani maju untuk konfrontasi. Sejak melihat Yuna memeluk putrinya, Yujung langsung memecat pengasuh itu. Sejak saat itu, semua hal yang berkaitan dengan putrinya diurus sendiri olehnya. Meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan, Jaehyuk sengaja menyembunyikan fakta bahwa ibu kandung putrinya adalah Yuna. Tetapi di bawah kata-kata manis Jaehyuk, Yujung yang sedang dimabuk cinta tetap memilih untuk mempercayainya, menelan semua keraguan, dan dengan rendah diri melindungi pernikahan yang tidak mudah didapatkan ini. Namun tidak lama kemudian, Jaehyuk kembali memanggil pengasuh yang telah dipecat, membuat Yujung hampir ambruk. Akhirnya, dia mengatakan bahwa dia melihat pengasuh menyerahkan putrinya kepada wanita lain. Tetapi Jaehyuk hanya mengerutkan kening, setengah merayu setengah mengancam mengatakan kepadanya bahwa, sebagai seorang istri dan ibu, tanggung jawabnya bukanlah mengurus hal-hal kecil ini, tetapi membantunya menjadi wali kota. Jika Jaehyuk gagal dalam pemilihan, mungkin putrinya benar-benar akan dibawa pergi oleh wanita itu. Belakangan ini Yujung mengetahui dirinya hamil, dia ingin memberitahu Jaehyuk, tetapi dia hanya fokus pada pemilihan. Hari ini juga ada janji wawancara dengan majalah, dia bahkan ingin Yujung dan putrinya juga muncul, karena Jae tidak memiliki keluarga bahagia dan utuh seperti dirinya. Melihat Jaehyuk yang penuh ambisi, Yujung kembali menelan kata-kata yang ingin diucapkannya. Dia memutuskan pergi ke rumah sakit untuk memastikan terlebih dahulu baru memberitahunya. Setelah memastikan dirinya hamil, Yujung ingin berbagi kabar gembira ini dengan Hemi,
Tetapi Hemi sedang kesal sehingga dia marah pada Yujung, mengatakan bahwa Jaehyuk bukan orang baik. Yujung mengira dia telah menikahi pria yang sempurna, tetapi sebenarnya dia yang paling bodoh. Alasan Hemi berkata begitu adalah karena Jaehyuk tahu Hemi memiliki buku catatan rahasia tentang Jae. Dia telah merekam video Hemi menggunakan narkoba, menggunakan itu untuk mengancamnya agar menyerahkan buku catatan itu. Tetapi Hemi tidak mengatakan hal ini kepada Yujung. Yujung mendengarnya dan wajahnya pucat, tidak mengerti mengapa dia memiliki kebencian yang begitu mendalam. Namun pada akhirnya, Hemi tetap tidak membongkar wajah asli Jaehyuk, karena itu adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk Yujung sebagai teman. Malamnya, ketika Yujung kembali ke rumah, dia langsung bertanya kepada Jaehyuk apakah ada masalah dengan Hemi. Jaehyuk tertawa dan mengatakan terus terang bahwa setiap orang punya rahasia, sama seperti dia yang pernah menjadi gigolo. Yujung sedikit terkejut melihat ekspresi bingungnya. Jaehyuk sama sekali tidak panik, mengatakan bahwa dia tidak akan bertanya tentang rahasia Yujung, menganggap itu sebagai perhatiannya untuknya. Jaehyuk perlahan menunjukkan sisi jahatnya. Untuk menghadapinya, Jae punya rencana. Hari itu, Jae mengirimkan surat undangan untuk semua orang, berpidato tentang wanita korban kekerasan. Meminjam tema pidato, Jae menceritakan bayangan dirinya dilecehkan 10 tahun lalu. Pada saat yang sama, dia memamerkan topeng yang ternoda saus tomat. Mendengar pengungkapan yang mengejutkan, semua reporter mengarahkan kamera ke Jae. Saat ini, Jae mengumumkan bahwa dia telah menemukan pelaku kejahatan di masa lalu. Ketika dia melihat ke arah Jaehyuk, layar lebar tiba-tiba berubah dari gambar diam topeng, beralih ke rekaman video Mingi dan Yujung. Hemi, Jae bergantian terlibat di dalam kamar. Pada hari Mingi meninggal, Yujung menemukan dia merekam adegan intim mereka berdua. Karena itu dia marah dan mencarinya. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa setelah Mingi meninggal, Yujung telah kembali ke kamar, buru-buru mengobrak-abrik semuanya, dan mengambil semua kartu memori yang berisi video panas dirinya. Saat pergi, dia menemukan ada satu kartu memori lagi di samping tangan Mingi, jadi dia mengambilnya juga. Setelah itu, Yujung mengubur semua kartu memori di makam Mingi. Kini, ketika melihat tiga wanita itu satu persatu muncul di kamar Mingi sebelum kasus itu terjadi, suasana seketika menjadi panas. Banyak orang mengenali pria di video adalah putra anggota Dewan Gi yang telah meninggal. Ketika aula menjadi kacau, tidak tahu siapa yang mengaktifkan sistem alarm kebakaran. Alat penyemprot air langsung menyembur keluar, menyebabkan kerumunan berlarian panik. Melalui tirai hujan, Jae melihat Jaehyuk bersembunyi di sudut sambil tersenyum penuh kemenangan. Ternyata Jae pernah membocorkan rencana ini kepada anggota Dewan Gi, tetapi sayangnya didengar oleh sekretarisnya. Kemudian, orang ini melaporkannya kepada Jaehyuk. Itulah mengapa dia mengatur serangan balik ini. Jaehyuk tidak peduli dengan Yujung yang sedang basah kuyup. Dia sendiri pergi ke garasi bersiap untuk pergi. Begitu dia duduk di mobil, Yuna mengikutinya. Sebelumnya, dia telah mengambil beberapa helai rambut putrinya untuk tes DNA dengannya. Dengan sertifikat ini, dia dapat mengklaim dirinya sebagai mantan istri Jaehyuk. Begitu status mantan istri sebagai buronan diumumkan, masa lalu Jaehyuk juga akan terbongkar. Saat itu, dia kembali menjadi gigolo di dasar masyarakat. Setelah memperingatkan Jaehyuk, Yuna mendatangi aula kosong. Di sini hanya tinggal Jae dan dua saudari lainnya. Saat inilah, akhirnya Yuna mengungkapkan rahasia Jaehyuk. Dia adalah orang yang membuat Mingi bangkrut dan mendekati Jae. Dengan demikian, Hemi juga menambahkan satu tuduhan kejahatan, mengatakan bahwa Jaehyuk sengaja mencelakainya, mengancamnya untuk menyerahkan buku catatan Jae. Jaehyuk adalah orang yang menakutkan, Yujung harus sadar. Tetapi Yujung sudah tak tertolong, dia hamil. Meskipun demi memikirkan anaknya, dia tidak ingin mengakui bahwa Jaehyuk adalah orang yang begitu jahat. Dia terlibat dalam pertengkaran sengit dengan ketiga saudari itu. Tidak ragu memutuskan hubungan untuk kembali bersama Jaehyuk. Beberapa hari telah berlalu tanpa terasa. Malam itu, Jae menyamar mengenakan topeng huruf A datang ke panti asuhan. Satu-satunya kesempatan untuk membalikan keadaan adalah dengan mengetahui kelemahan Jaehyuk. Dia mendapatkan serangkaian kode anggota. Dengan mudah menyelinap masuk ke klub malam malaikat yang berada di lantai bawah tanah panti asuhan. Begitu masuk, tempat ini sudah penuh sesak. Semua orang yang datang mengenakan topeng. Petugas pelayan semuanya adalah anak-anak panti asuhan. Jae berjalan-jalan di sekitar lalu sampai di depan pintu ruang pengawasan. Dia memperhatikan bahwa pintu ruangan ini memiliki kamera dan memerlukan sidik jari untuk membukanya. Pasti ada hal penting di dalamnya. Jae mengeluarkan kosmetik dari tas, mengenakan membran sidik jari yang dibuat menyerupai sidik jari anggota Dewan Di. Berhasil melewati verifikasi, di dalamnya terdapat peralatan pengawasan di setiap sudut klub malam,
Bahkan ruang pribadi yang paling rahasia pun diawasi. Dia mengumpulkan bukti dari para hadirin melalui penjualan obat-obatan dan layanan terlarang. Sementara anak-anak yang melayani adalah saksi paling meyakinkannya. Jay mengambil USB berbentuk lipstik yang dibawanya, menancapkannya ke komputer untuk menyalin data. Ketika hampir selesai, terdengar langkah kaki di luar. Tepat sebelum Jay masuk, penyalinan sudah selesai. Jay sudah bersembunyi di balik komputer sebelumnya. Jae-hyuk berada di ruangan itu sebentar, seolah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat ke arah Jae yang bersembunyi, tetapi akhirnya mengalihkan pandangannya, lalu melanjutkan memantau layar pengawasan. Saat ini terjadi kekacauan di lokasi, seorang tamu tiba-tiba jatuh. Menerima berita itu, Jae bergegas pergi. Insiden kecil ini juga termasuk dalam rencana Jae sebelumnya. Untuk melarikan diri, begitu masuk ke klub malam, dia telah memasukkan sedikit racun ikan buntal ke dalam minuman. Tamu yang meminumnya langsung pingsan. Saat Jae-hyuk pergi untuk menyelesaikan masalah, Jae mencabut USB dari komputer dan meninggalkan ruang pengawasan. Berbaur dengan kerumunan, Jae-hyuk menanyakan duduk perkaranya, menyadari ada masalah dengan cairan di dalam gelas. Dia buru-buru kembali ke ruang pengawasan untuk mengekstrak video, melihat seorang wanita melakukan sesuatu pada gelas. Meskipun wanita itu memakai topeng, tetapi berdasarkan wajah yang terangkat menghadap kamera, Jae-hyuk masih mengenali bahwa itu adalah Jae. Mengikuti jejak Jae, dia menemukan bahwa dia telah memasuki ruang pengawasan. Jae-hyuk terkejut memerintahkan bawahannya untuk tidak membiarkan siapapun meninggalkan klub malam. Tetapi sudah terlambat, melihat ada orang pingsan. Pelanggan berbondong-bondong menuju pintu keluar meminta untuk pergi. Staf tidak bisa mencegah, jadi mereka membiarkan pelanggan pergi. Jae meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin, tidak tertangkap oleh Jae-hyuk. Situasi saat ini sangat mendesak. Untuk melindungi diri sendiri, Jae-hyuk memerintahkan penyegelan klub malam malaikat dan menghentikan bisnisnya, tidak meninggalkan jejak apapun. Tetapi dia sangat berhati-hati, telah mendaftarkan klub malam malaikat atas nama Yujung, menjadikannya penanggung jawab utama klub malam itu. Nama Jae-hyuk sama sekali tidak muncul dalam manajemen. Meskipun Jae melapor ke polisi, Jae-hyuk tetap bisa melarikan diri. Hanya Yujung yang akan mendapat masalah. Selain itu, semua transaksi sejauh ini memiliki tanda tangannya. Semua ini adalah bukti yang jelas. Tetapi Jae percaya pada integritas Yujung. Dia yakin bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Temannya tidak akan memanfaatkan anak-anak tak bersalah untuk melakukan hal ilegal. Kali ini saat menyusup ke klub malam, karena ponselnya disita, dia tidak bisa merekam bukti apapun. Di aula klub malam tidak dipasang kamera pengawas. Kekasih Jae, Kang Hu, teringat bahwa dia mengenal seorang anak di panti asuhan malaikat bernama Yeon-ah. Dia memiliki pengalaman yang sama dengan Jae, juga menderita gangguan stres pasca trauma karena topeng. Berkat perkenalan Kang Hu, Jae bertemu dengan Yeon-ah. Jae mengajak serta Yeji, adik perempuan yang sudah seperti saudara kandung, untuk ikut. Yeji menderita cacat kaki sejak kecil. Yeon-ah dengan sukarela menjadi wali bagi gadis kecil itu. Demi gadis kecil itu, dia rela mengorbankan segalanya. Pertama kali diinterogasi, orang di panti asuhan menayangkan video rekaman adegan itu di depan Yeon-ah. Dia takut jika melaporkan, nasibnya akan dipublikasikan. Ditambah dengan rayuan Jae-hyuk, mengatakan bahwa panti asuhan melindungi anak-anak. Jika tanpa perlindungan panti asuhan, di luar sana masih banyak orang jahat lainnya. Jae-hyuk juga berjanji akan mengoperasi Yeji yang sulit berjalan. Mendengar itu, Yeon-ah mengangguk setuju untuk mengikuti perintahnya. Pertemuan kali ini, Jae menasihati Yeon-ah untuk berani angkat bicara. Selama orang jahat belum dihukum oleh hukum, maka mereka akan terus melakukan kejahatan. Mungkin korban berikutnya adalah orang yang mereka cintai. Yeon-ah menoleh melihat Yeji. Dia tidak ingin melihat Yeji terluka. Tapi Jae-hyuk telah menjulurkan cakar iblisnya ke Yeji sejak lama. Sebelumnya dia telah menanamkan pikiran ke gadis kecil itu. Ketika gadis kecil itu mencapai usia untuk mengenakan seragam, para malaikat, yaitu pelanggan yang mengenakan topeng, akan memberinya banyak uang. Yeji masih kecil, tidak mengerti arti dari perkataan ini. Masih bermimpi segera mengenakan seragam dan mendapatkan banyak uang seperti Yeon-ah untuk mengoperasi kakinya. Setelah berhasil meyakinkan Yeon-ah, Jae menyuruh Yeji menyimpan bros yang diambil dari toko alat tulis. Jika dalam bahaya, dia akan segera datang. Selama mereka berbicara, pengawas dari Jae-hyuk harus datang melaporkan situasi. Diketahui bahwa Jae telah melakukan kontak pribadi dengan para gadis di panti asuhan. Mengakhiri percakapan, Kang Hu mempelajari dengan cermat kasus Jae. Tahun itu setelah Minggi meninggal, Jae dianggap sebagai tersangka. Jae menyangkal tuduhan itu dan melapor ke polisi bahwa dia diperkosa. Saat itu selain Minggi,
ada pria lain di ruangan. Polisi tampak kesal. Bukti di tempat kejadian menunjukkan bahwa hanya Mingi yang ada di ruangan hari itu. Polisi curiga Jae tidak sadarkan diri sehingga mengigau. Tidak ada yang mau mempercayai perkataannya. Kebetulan saat kasus itu terjadi, petugas keamanan sedang tidak ada. Kurun waktu itu, kamera pengawas juga tidak berfungsi. Ketika Kang Hu terus memeriksa barang-barang di tempat kejadian, sebuah kamera video dan pengisi daya menarik perhatiannya. Ketika ditemukan, kartu memori di dalam kamera video sudah hilang. Dia bertanya kepada teman dekatnya, mengetahui bahwa pengisi daya tidak cocok dengan kamera video. Kang Hu menduga hari itu ada 2 kamera video di ruangan. Satu pasti sudah diambil oleh Jaehyuk. Tidak jelas siapa yang mengambil kartu memori. Keesokan harinya, Jae membawa USB menemui anggota Dewan Di, mengatakan bahwa semua rahasia klub malam malaikat ada di dalam USB. Jika dia membocorkan video, identitas para pelanggan juga akan terbongkar. Jae menyarankan anggota Dewan untuk memutuskan hubungan dengan Jaehyuk untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bergabung dengan para pelanggan untuk membuang Jaehyuk. Segera setelah itu, Jaehyuk dikritik oleh para pelanggan, menuntut pertanggungjawabannya karena membocorkan informasi. Jaehyuk diam-diam kesal, mencurahkan seluruh tenaganya untuk menyelesaikan masalah ini. Dia yakin Jae telah melakukan sesuatu. Malam itu, dia mengambil ponsel Yujung mengirim pesan kepada Jae, mengajak bertemu dengan nada suara Yujung, mengatakan bahwa dia telah mendapatkan bros dan mempercayai apa yang dikatakan oleh saudari-saudari itu. Ketika dia datang sesuai lokasi bros, Jae tidak ragu mendatangi klub malam malaikat dan langsung menuju ruang pengawasan. Melihat bros yang rusak di atas meja, saat itu pintu kamar di belakang terkunci. Seorang pria bertopeng membekap mulut dan hidung Jae dari belakang. Ketika sadar kembali, dia sudah terikat di kursi. Jaehyuk melihat Jae melalui layar, merasa tak berdaya dengan hubungan penuh karma di antara mereka. 10 tahun yang lalu, Jae tiba-tiba muncul di depan pintu kamar 2401, dan dengan santai meminum segelas anggur di depannya lalu tertidur. Anggur itu seharusnya untuk Yuna tetapi salah diminum olehnya. Jaehyuk menjadi brutal sehingga melakukan perbuatan bejat terhadap Jae. Ketika sadar, Jae mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang balik pria itu lalu bergegas keluar dari kamar. Mingi datang untuk menginterogasi Jaehyuk, bahkan memukul dan menendang Jaehyuk yang terluka. Dia menjatuhkan Mingi, menaiki tubuhnya, dan terjadi perkelahian. Setelah itu, Jaehyuk selangkah demi selangkah berbisnis dan mengincar panti asuhan ini. Anak-anak di sini tidak punya orang tua, apapun yang terjadi tidak ada yang akan bertanya. Dapat membiarkan orang kaya bersenang-senang dengan bebas. Terlebih lagi, hubungan dekat antara orang kaya dan panti asuhan tidak mudah dicurigai. Semua orang hanya berpikir bahwa orang kaya sedang beramal. Setelah dipikirkan masak-masak, Jaehyuk menganggap panti asuhan adalah tempat yang paling cocok untuk melakukan permainan rahasia. Setelah selesai berbicara, Jaehyuk memerintahkan bawahannya untuk menyuntik Jae dengan obat agar dia beristirahat sebentar. Dia berusaha meronta melepaskan diri dari ikatan, lalu berkelahi dengan pria bertopeng di ruangan. Perlahan, Jae kehabisan tenaga, dia berusaha meraih tasnya, mengambil lipstik dan menaburkan bubuk di dalamnya ke pria bertopeng itu. Bubuk itu beracun, tidak lama kemudian, keduanya ambruk. Kebetulan Yeon Ah melihat Jae memasuki klub malam malaikat, jadi dia segera memberitahu Kang Hu. Sambil menunggu dia datang, Yeon Ah mencari cara untuk masuk ke klub malam untuk menyelidiki situasi. Dia memperhatikan Jaehyuk pergi karena ada urusan, lalu menelepon bawahan pria itu, mengatakan bahwa terakhir kali melayani pelanggan telah meninggalkan obat kewanitaan di kamar klub malam. Mendengar masalah yang berkaitan dengan wanita, pria itu tidak bertanya banyak dan membawa Yeon Ah masuk. Ketika dia sedang mencari, dia mengambil lampu di atas meja memukul kepala pria itu. Pria itu tidak terluka, berdiri hendak menghabisi Yeon Ah saat Kang Hu tiba tepat waktu. Dia memasuki panti asuhan dari pintu masuk lain yang ditunjukkan Yeon Ah, melumpuhkan pria itu. Dia menemukan kunci serbaguna di tubuhnya. Keduanya buru-buru pergi menyelamatkan Jae di ruang pengawasan. Kang Hu segera membawanya ke rumah sakit. Karena Du Jae menghirup racun ikan buntal, tidak ada penawar yang sesuai, jadi harus sementara dirawat di rumah sakit untuk observasi. Jaehyuk menerima kabar, memerintahkan bawahannya untuk membungkam Jae. Pria itu datang ke rumah sakit, akhirnya menemukan kesempatan. Saat Kang Hu meninggalkan kamar dan tidak ada siapapun di meja perawat, dia menyelinap masuk ke kamar Jae, mengeluarkan jarum suntik bersiap mendekatinya. Tetapi dia mendapati ranjang pasien kosong, Jae sudah menghilang. Tidak lama sebelumnya, Jae siuman. Kang Hu segera membawanya keluar dari rumah sakit. Selama dia koma, ayahnya, Direktur Kang, datang mengunjunginya. Dia tahu tentang dendam antara Jae dan Jaehyuk, dan juga menduga pria itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jadi dia meminta Kang Hu untuk segera membawa Jae keluar dari rumah sakit begitu siuman, ke tempat yang aman untuk memulihkan diri. Kang Hu juga dengan perhatian memanggil saudari-saudari baik untuk menemani Jae. Sayangnya Yujung tidak hadir, dia sedang menjalani perawatan kehamilan di rumah sakit. Tiga sahabat berkumpul bersama,
Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menyingkirkan Jaehyuk. Yuna membenci pria itu karena putrinya, kesehatan putrinya lemah, membutuhkan operasi transplantasi hati. Tetapi Jaehyuk sama sekali tidak peduli, menolak mendonorkan organ, hampir tidak pernah mengunjungi putrinya yang dirawat di rumah sakit. Dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada pemilihan, bahkan ingin memanfaatkan gadis kecil itu dan Yujung, menciptakan citra keluarga bahagia untuk menarik suara baginya. Sementara Hemi, dia difoto oleh Jaehyuk sebagai bukti, diancam untuk menyerahkan buku catatan rahasia yang berkaitan dengan Jae. Hemi tidak ingin mengkhianati temannya, jadi pria itu bertindak terhadap kekasihnya, Leo, menuduhnya dengan berbagai kejahatan dan memenjarakannya. Ketika mereka menyebut Yujung, dia hampir menghilang, tidak pernah menghubungi saudari-saudari itu. Hemi teringat, barusan Yujung meneleponnya menggunakan telepon orang lain, nadanya juga sangat aneh, mengatakan bahwa dia akan menemui Jae dan memberitahunya alamatnya. Tidak lama kemudian, Yujung muncul di depan semua orang dan menceritakan apa yang dia temukan. Selama ini, dia selalu berada di rumah sakit. Suatu kali saat sedang tidur, dia mendengar Jaehyuk menelepon seseorang, meminta pihak lain menyalin ponselnya. Sejak saat itu, Yujung mulai mencurigai Jaehyuk. Dia pernah karena dirinya hamil, ingin memberikan keluarga yang utuh bagi anaknya yang akan lahir. Tetapi ketika mendengar Jaehyuk berbicara secara pribadi dengan Yuna demi pemilihan dan untuk mendapatkan tanah yang diincarnya, dia menukarkan putrinya, bersedia menyerahkan hak asuh kepada Yuna. Yujung merasa pria itu sungguh menakutkan. Mungkin anaknya juga akan dimanfaatkan. Yujung tiba-tiba sadar, dia memutuskan untuk melindungi anaknya yang berharga. Hal pertama yang harus dilakukan adalah sepenuhnya meninggalkan Jaehyuk. Kini, keempat sahabat itu memiliki alasan masing-masing ingin menghancurkan Jaehyuk. Demi musuh bersama, mereka berbaikan seperti semula, berdiri di garis depan yang sama. Serangan balik Jae segera dimulai. Dia mengadakan konferensi pers, secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya dari pemilihan. Tidak lagi menjadi calon wali kota, karena dia memiliki hal lain yang ingin dilakukan. Sebelum mengundurkan diri, Jae menyatakan bahwa dia yakin Jaehyuk tidak akan pernah menjadi wali kota. Tindakannya ini seperti deklarasi perang terhadap Jaehyuk. Setelah itu, Yujung keluar dari rumah sakit berpura-pura tidak tahu apa-apa, melanjutkan perannya sebagai istri yang baik dan ibu yang penyayang di sisi Jaehyuk. Yuna mengirim pesan kepada Jaehyuk, mengajaknya bertemu di hotel untuk membicarakan masalah tanah. Tiba di waktu yang dijanjikan, para saudari berpakaian mewah bersiap melakukan serangan balik terhadap Jaehyuk dengan gaya ratu. Jaehyuk datang untuk bertemu, tidak menyangka yang membuka pintu adalah Jae. Keduanya duduk bernegosiasi. Jae menuangkan 2 gelas anggur mengundang Jaehyuk untuk minum. Tetapi dia berhati-hati tidak berani minum, takut ada obat di dalamnya. Jaehyuk berbicara dengan provokatif, mengingat malam 10 tahun yang lalu. Lebih baik mengatakan sangat merindukan malam 10 tahun yang lalu. Kau juga sangat tergila-gila. Jae marah, langsung menyiramkan anggur ke wajahnya. Jaehyuk mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, mengelap air di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Yujung telah berbuat ulah pada sapu tangan yang biasa dia gunakan. Hanya mengelap beberapa kali, Jaehyuk sudah pingsan di meja makan. Tidak lama kemudian, dia sadar, yang terlihat adalah 4 sahabat karib berpakaian hitam. Kali ini, mereka telah bersiap dengan matang, mengajaknya bertemu di Hotel Direktur Kang. Tempat Jae meminta ayahnya mematikan kamera pengawas hari itu, agar tidak ada bukti mereka menahan Jaehyuk. Kali ini, Yuna berinisiatif mengajak Jaehyuk bertemu. Para saudari sudah membuat rencana, saat itu, mengatakan bahwa Jaehyuk datang ke hotel untuk bertemu dengannya secara pribadi. Tetapi Yuna tiba-tiba berubah pikiran, jadi dia menghindari Jaehyuk dan menghadiri sebuah pesta. Malam ini, di restoran Kanghu sedang berlangsung pesta topeng. Kanghu mencari beberapa gadis yang mirip dengan para saudari, mengenakan topeng dan berjalan di restoran untuk menciptakan alibi bagi mereka. Menurut cerita yang mereka buat, setelah ditolak oleh Yuna, Jaehyuk kesal di dalam hati. Dia marah dan minum obat di kamar lalu tertidur. Ketika dia bangun, dunia luar telah berubah drastis. Keluarga, perusahaan, bahkan gelar calon wali kota tidak lagi menjadi miliknya. Jaehyuk akan menjadi miskin. Ketika dia meninggalkan hotel akan dikejar oleh kelompok gangster. Yuna pernah mendengar, Jaehyuk telah menggelapkan uang jaminan geng saat bertransaksi obat-obatan. Kelompok gangster selalu mencari keberadaannya. Kali ini, Yuna mencari orang untuk membocorkan lokasi Jaehyuk agar gangster datang menyelesaikan masalah dengannya. Mendengar itu, Jaehyuk ingin bernegosiasi dengan mereka. Pertama, dia menawarkan janji manis kepada Yujung, mengatakan bahwa perusahaan sedang menghadapi risiko kebangkrutan. Hanya dengan menggunakan dana rahasia dia bisa menyelamatkan perusahaan. Tetapi Yujung tidak mempercayai perkataannya. Jaehyuk lagi-lagi memanfaatkan putrinya, mengatakan bahwa dia sudah memindahkan gadis kecil itu. Jika dia mati, Yuna tidak akan pernah tahu keberadaannya. Jaehyuk sengaja memancing amarah Yuna. Saat berbicara, dia meraih tempat gelas di belakang.
Yuna kehilangan kendali emosi, menerjang meraih tubuh Jaehyuk dengan kuat. Memaksa menanyakan keberadaan putrinya, Jaehyuk terdorong jatuh, menyeret tempat gelas jatuh ke lantai dan memecahkan gelas kaca. Dia memanfaatkan kesempatan itu mengambil pecahan. Yujung maju menghibur Yuna. Dia telah memberikan selimut pada putrinya yang dipasangi pelacak, agar dapat mengetahui keberadaan gadis kecil itu kapan saja. Jaehyuk masih belum menyerah untuk menggertak. Dia bahkan ingin bernegosiasi dengan Jae. Jaehyuk mengatakan bahwa dia sangat menyedihkan. Tidak tahu kebenaran hari itu 10 tahun yang lalu, Jae tidak terpesona olehnya. Jaehyuk melanjutkan berbicara sendiri. Sebentar lagi kau akan tahu, mengapa aku bilang kau menyedihkan. Ketika melihat Jaehyuk selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan, Hemi mencarikan obat untuknya. Sesaat kemudian, Jaehyuk tertidur lagi. Para saudari membersihkan sidik jari di ruangan. Sementara Jaehyuk sedang tidur, tangannya menggenggam erat sesuatu. Selama periode ini, klub malam malaikat di panti asuhan terbongkar. Staf yang terlibat ditangkap. Panti asuhan milik perusahaan keluarga Yujung kini menghadapi skandal. Para saudari mengirimkan informasi kepada para reporter atas nama Jaehyuk, mengambil semua kesalahan yang berkaitan dengan panti asuhan. Sementara Yujung hanya perlu berpura-pura menyedihkan, tidak tahu apa-apa untuk menghindari skandal kali ini. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sesuai rencana awal, seharusnya Jaehyuk sudah bangun tetapi tidak ada kabar. Saat ini, Jae menerima kabar bahwa Jaehyuk telah check out di hotel. Tubuhnya tertutup spray. Para saudari sangat terkejut, tidak menyangka Jaehyuk tiba-tiba meninggal. Yuna menduga, mungkin setelah mereka pergi, seseorang kembali ke hotel untuk melakukan kejahatan. Dalam kepanikan, mereka menerima foto-foto curian. Itu adalah foto-foto mereka yang diam-diam kembali ke hotel setelah pergi untuk pertama kalinya. Yuna mengakui dirinya sudah kembali ke hotel lebih dulu. Selain itu, di tangan beberapa orang lain itu ada kunci kamar miliknya. Tadi malam, dia bersama Jae berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Saat fajar, Jae menerima pesan dan meninggalkan hotel. Yuna penasaran sehingga dia mengikutinya, langsung menuju hotel. Yuna menunggu di pintu, dan tak lama kemudian melihat Jae keluar dari hotel. Dia tampak mual dan harus berpegangan pada dinding untuk muntah tanpa hasil. Sedangkan Hemi, dia menerima telepon dari ibunya pada pukul 12.03 pagi. Dia bermaksud mencari Jaehyuk untuk menyelesaikan masalah karena dia mengancam putrinya. Ibunya melacak bahwa Jaehyuk ada di hotel, lalu sendirian pergi ke kamar pria itu. Dia melihat Jaehyuk berbaring di sofa, pikirannya kabur, lalu dia mengangkat tangan, mengambil pecahan kaca dan mengiris wajah ibu Hemi. Karena terpaksa, Hemi kembali ke hotel pada pukul 02.03 pagi, mengambil pecahan kaca dari tangan Jaehyuk dan membersihkan noda saus tomat. Sementara itu, Yujung menerima surat pemberitahuan. Ternyata Jaehyuk telah mengambil dana darurat tanpa izin, menyebabkan perusahaan tidak memiliki uang sepeser pun. Yujung teringat adegan ketika Jaehyuk ingin bernegosiasi dengannya di kamar hotel. Tampaknya perkataan pria itu benar. Yujung menaruh semua harapannya pada uang rahasia itu, mencari brankas asuransi Jaehyuk untuk melihat apakah ada uang itu atau tidak. Untuk membuka brankas diperlukan kunci. Yujung ingat bahwa Jae telah mengatakan kamera pengawas akan mati sampai keesokan paginya. Untuk menyelamatkan perusahaan, Yujung kembali ke kamar hotel pada pukul 02.38 pagi. Saat itu Jaehyuk masih berbaring di sofa. Dia menemukan kunci mobil di saku jaket pria itu. Yujung pergi ke tempat parkir dan menemukan mobil yang sesuai, lalu mengobrak-abrik di dalam mobil, akhirnya menemukan kunci di pelindung matahari. Dia membuka brankas asuransi tetapi di dalamnya kosong. Yujung terus merenungkan di mana uang rahasia itu disembunyikan. Dia harus menemukannya sebelum polisi, jika tidak, dia akan kehilangan uang itu. Polisi dengan cepat menghubungi Yujung, memintanya datang ke kantor polisi untuk mengidentifikasi jenazah. Mereka semua akrab dengan Jaehyuk, cepat atau lambat pasti akan dipanggil polisi. Para saudari berharap pada video pengawasan restoran Kang Hu untuk membuktikan alibi mereka. Namun, Kang Hu mengatakan video pengawasan tidak merekam konten apapun. Para saudari merasa tersambar petir. Satu-satunya bukti yang membuktikan ketidakberadaan mereka di lokasi kejadian telah hilang, yang semakin meningkatkan kecurigaan mereka. Saat sedang berbicara, polisi datang ke restoran dan membawa Yuna untuk diinterogasi. Bagaimanapun, Jaehyuk telah tewas di kamar Yuna. Sejarah benar-benar luar biasa terulang. 10 tahun lalu Yuna juga ditangkap dan dipenjara secara tidak adil. Kali ini, Yuna tidak ingin dituduh dan dipenjara lagi. Bedanya kali ini para saudari berdiri di garis depan yang sama dengannya, menemaninya ke kantor polisi. Setelah Yuna pergi, mereka juga kembali ke rumah. Sesuai rencana awal, Yuna mengakui diri
dirinya memiliki hubungan romantis dengan Jae-hyuk. Tetapi pada malam terjadinya kasus, dia telah meninggalkan hotel dan menghadiri pesta bersama para saudarinya. Hemi juga kembali ke rumah tetapi masih memiliki satu kecurigaan. Jelas Jae-hyuk memotret Hemi tetapi selalu menggunakan foto itu untuk mengancam ibu Hemi. Menghadapi hal ini, ibu Hemi dapat meminta orang lain untuk menyelesaikannya. Tetapi setiap kali bernegosiasi sendiri dengan Jae-hyuk, ibu Hemi terlihat asal-asalan, menegaskan bahwa dia tidak mengizinkan siapapun mengancam putrinya. Namun saat menoleh ke belakang, senyum di wajah ibu Hemi menghilang. Malam ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Kang Hu juga duduk di restoran sambil berpikir. Sebenarnya, pada malam terjadinya kasus, kamera pengawas restoran telah merekam gambar para saudari. Tidak hanya itu, terekam juga adegan Kang Hu meninggalkan pesta di tengah jalan. Melihat hal tersebut, Kang Hu menghancurkan kartu memori dan berpesan kepada pelayan yang tahu tentang masalah itu. Jangan beritahu siapapun tentang dia yang meninggalkan pesta di tengah jalan. Saat ini seorang pria datang mencarinya, ingin meninggalkan Korea Selatan untuk menghindari penangkapan. Pria di belakang, setelah selesai berbicara, dia membiarkan pria itu pergi dari pintu belakang untuk menghindari terlihat oleh orang lain. Di sisi lain, Jae juga penuh kekhawatiran. Sebelumnya, dia menerima foto ketua Kang yang diambil secara diam-diam di pintu kamar pengawasan hotel. Dia pikir Yuna sudah tidur, sehingga pada pukul 4.11 pagi dia kembali ke hotel. Tidak disangka Yuna selalu mengawasinya. Jae sampai di pintu kamar pengawasan, melihat pintu itu terkunci. Dia kembali ke kamar untuk memeriksa kondisi Jae-hyuk. Saat itu, Jae-hyuk sudah ditutupi kain putih. Melihat tubuh Jae-hyuk, Jae terkejut, buru-buru meninggalkan hotel dan merasa mual. Dia tidak bisa menahan perasaan ingin muntah. Jae segera membuat janji bertemu ketua Kang. Pertama menyangkal telah menyentuh Jae-hyuk lalu memberikan foto. Berdasarkan foto, Jae mencurigai anggota dewan tertentu sebagai pelakunya. Karena hanya dia yang tahu tentang hubungan antara Jae dan ketua Kang. Orang lain tidak tahu, tetapi Jae mengabaikan satu orang, yaitu Kang Hu juga tahu tentang hal ini. Jae sangat mempercayai Kang Hu, tidak pernah menganggapnya sebagai tersangka. Namun, kebenaran satu persatu terungkap di depan mata Jae. Yongpil pernah mendatangi restoran Kang Hu untuk menyelidiki, menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan kepercayaan dari pelayan dan bertanya tentang kamera pengawas. Pelayan mengakui bahwa bukan kameranya tidak merekam, melainkan ketika Kang Hu pergi sebentar, kartu memori telah dicuri. Hari ini, keempat gadis itu dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Interogasi ini membantu mereka mengetahui beberapa rahasia. Yujung tahu bahwa Jae selalu berkomunikasi dengan Hemi. Hemi juga diberitahu polisi bahwa di ponsel Jae terdapat catatan transaksi tunai dengannya. Jumlahnya mencapai 100 miliar won. Hemi sangat terkejut, belum pernah mendengar tentang hal ini. Dia tiba-tiba teringat ibunya selalu sangat memperhatikan Jae. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka. Jae juga jatuh ke dalam situasi yang sulit. Kamera pengawas dihidupkan oleh staf pada pukul 4 pagi. Adegan Jae muntah di depan pintu hotel telah terekam. Saat ini, Jae menjadi tersangka utama. Polisi mencurigai dia telah menyuap satpam untuk mematikan kamera. Namun tak disangka terjadi insiden. Kamera dihidupkan kembali lebih awal dan merekam adegan Jae kembali ke hotel. Saat ini, ketua Kang muncul untuk membuktikan Jae tidak berada di lokasi kejadian. Dia mengakui bahwa dia telah memerintahkan staf untuk mematikan kamera. Karena dia membuat janji dengan putri kandungnya di hotel dan tidak ingin meninggalkan catatan, maka dia melakukan tindakan ini. Tak disangka bertemu dengan staf bodoh yang menyalakan kembali kamera lebih awal. Putri kandungnya adalah Jae. Selain itu, pada malam terjadinya kasus, Ketua Kang menemukan orang yang mencurigakan. Malam itu, sekitar pukul 10, Ketua Kang datang ke hotel dari garasi melalui lift. Kemudian dia melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di balik tiang di kejauhan. Dia masih ingat bahwa ada cetakan huruf di topi pria itu. Pria itu adalah Kang Hu. Dengan kesaksian Ketua Kang, Jae berhasil menghilangkan kecurigaan. Setelah selesai berbicara, Ketua Kang batuk terus-menerus. Ada darah di sapu tangannya. Dia segera dibawa ke rumah sakit. Para saudari yang menunggu di luar ruang interogasi juga menyaksikan adegan ini. Hubungan ayah anak antara Ketua Kang dan Jae tidak dapat disembunyikan lagi. Jae mengakui kepada mereka bahwa dia adalah putri kandung Ketua Kang. Terlepas dari apapun hubungan di antara keduanya, untungnya Jae telah dibersihkan dari kecurigaan. Mereka juga menghela napas lega. Tetapi masih ada satu keraguan. Mengapa Jae-hyuk memiliki transaksi tunai dengan Hemi? Setiap transaksi dicatat. Yujung bertanya tetapi Hemi menjawab samar-samar bahwa dia tidak tahu. Hemi berdiri dan pergi. Sekembalinya ke rumah, dia membangunkan ibunya yang sedang tidur dan bertanya tentang uang 10 miliar won. Ibunya menjelaskan bahwa Jae-hyuk khawatir asetnya akan dipublikasikan selama masa pemilihan. Jadi dia memintanya untuk sementara menyimpan kotak itu. Jae-hyuk telah meminjam nama Hemi.
Kalau ibunya tidak mengembalikan, Jaehyuk akan meminta Hemi mengembalikan uang itu. Sedangkan uang itu sudah dihabiskan olehnya. Dia berniat membuka hotel untuk Hemi tetapi sayangnya ditipu dalam investasi. Sekarang uang itu tidak ada lagi. Hemi tidak akan bisa menjelaskan meskipun dia melompat ke Sungai Kuning. Menghadapi situasi saat ini, ibunya tidak memikirkan cara membantunya, melainkan hanya berharap putrinya tidak melibatkan dirinya. Hemi diam-diam merasa sakit hati. Ibunya lebih mengkhawatirkan keselamatannya daripada kecurigaan terhadap dirinya. Ibu Hemi benar-benar kejam demi kepentingan pribadi tanpa memedulikan kasih sayang ibu anak. Yujung menemukan rekaman suara di pakaian Jaehyuk. Itu adalah rekaman suara Jaehyuk menyerahkan uang rahasia 10 miliar won kepada ibu Hemi untuk disimpan. Jika dia tidak mengembalikannya, Jaehyuk berhak meminta Hemi untuk membayar kembali uang itu. Agar dapat membantu perusahaan melewati krisis, Yujung datang ke pintu menagih uang tetapi ibu Hemi menolak membayar. Bukan hanya hidupmu yang hancur karena kau dan suamimu terlibat, tetapi sekarang hidupku juga akan hancur. Jadi, entah kau pergi mencari makam suamimu yang sudah meninggal atau pergi mencari Hemi, jangan datang mencariku. Di sisi ini, Jae mendatangi restoran mencari Kang-Hu. Tanpa sengaja melihat topi berhuruf N tergantung di gantungan baju, Jae langsung membongkar bahwa pada hari pesta, Kang-Hu tidak berada di restoran, melainkan sudah mendatangi hotel tempat kasus itu terjadi, makanya dia sengaja menghancurkan kartu memori kamera. Kang-Hu tidak menyembunyikan, mengakui spekulasi Jae. Dia mengaku bahwa pada hari itu dia sedang mengawasi sekretaris seorang anggota dewan. Semua yang dia lakukan punya alasan sendiri. Ketika dia berhasil mengungkap kebenaran, dia akan menjelaskan secara rinci kepada Jae. Kang-Hu menjamin kepada Jae bahwa dia tidak membunuh Jaehyuk. Seminggu sebelum Jaehyuk meninggal, Kang-Hu selalu mencari petugas keamanan yang mematikan kamera pada hari kasus terjadi lalu menghilang. Setelah menemukan alamat orang itu, dia segera menemuinya. Petugas keamanan tetap diam, khawatir jika mengatakan kebenaran akan berada dalam bahaya. Dalam periode ini, dia terlilit utang judi. Kang-Hu menggunakan uang untuk membujuknya agar mengatakan yang sebenarnya. Petugas keamanan itu goyah, dia tidak ingat siapa yang memerintahkan untuk mematikan kamera. Tetapi dia masih ingat orang yang memberinya uang untuk melarikan diri. Dia memberikan foto yang diambil dari koran. Orang yang memberikan uang adalah sekretaris Jae dari anggota Dewan D. Kang-Hu sangat terkejut, sengaja memesan perangkat pelacak mobil dan mulai melacak sekretaris Jae. Pada hari pesta, dia menemukan gerak-gerik sekretaris Jae agak aneh. Dia pergi ke arah yang berlawanan dari rumah anggota Dewan D untuk mengklarifikasi semuanya. Kang-Hu meninggalkan pesta, mengikuti pelacak ke tempat parkir hotel tempat kasus itu terjadi. Dia bersembunyi di balik tiang dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri seseorang turun dari mobil sekretaris Jae. Setelah mendekat, dia memastikan orang itu adalah ketua Kang. Dia juga diperhatikan oleh pria itu di dalam lift. Kang-Hu tidak menceritakan kepada Jae tentang apa yang dilihatnya, melainkan ingin menyelidiki dengan jelas baru mengatakan kebenaran padanya. Berbalik, Kang-Hu kembali menemui petugas keamanan, menunjukkan padanya foto ketua Kang. Melihat foto itu, ingatan petugas keamanan terkuak. Dia membenarkan bahwa orang inilah yang memerintahkan untuk mematikan kamera. Setelah berbicara, Kang-Hu memberikan sekantong uang kepada petugas keamanan. Juga orang itu, Kang-Hu menepati janjinya, memberikan uang agar dia melarikan diri, lalu melanjutkan penyelidikan hubungan ketua Kang. Ketua Kang menikahi putri orang kaya sehingga ia menjadi ketua grup. 10 tahun lalu, anggota Dewan D mengungkapkan buku rekening palsu grup. Grup berniat memutuskan hubungan untuk menyelamatkan diri, jadi ia memecat pria itu. Sejak itu, ketua Kang dan anggota Dewan D menjadi musuh. Setelah itu Minji terbunuh. Berita tentang kehidupan pribadi kacau pria itu juga terungkap. Ketua Kang maju untuk menghapus semua berita terkait. Pria itu dan anggota Dewan D dari musuh menjadi hubungan simbiosis. Hal aneh bukan hanya hubungan itu. Menurut laporan otopsi Jaehyuk, forensik menyimpulkan dia bunuh diri. Tetapi Jae selalu merasa ada masalah. Orang yang mengakhiri hidupnya sendiri, mengapa dia menutupi dirinya dengan selimut putih? Jaehyuk selalu mengejar ketenaran dan keuntungan. Dia tidak akan rela melepaskan segalanya. Meskipun harus hidup merangkak, dia ingin terus hidup. Bagaimanapun juga, Jaehyuk yang menjadi mimpi buruk Jae telah meninggal. Dia bisa melepaskan masa lalu, membersihkan topeng dan detail kasus di lemari pakaian, dan memulai kembali hidupnya. Yujung juga bersiap untuk memulai hidup baru. Dia meminta Kang-Hu dan yang lainnya membantu menangani barang-barang Jaehyuk. Sebelum Kang-Hu pergi, Yujung memberinya sekantong kartu memori, memintanya untuk memusnahkannya. Dia tahu Jaehyuk selalu merekam video-video kecil di kamar hotel, termasuk korban wanita seperti Yujung. Dia panik dan mengambil semua kartu memori, disembunyikan di makam Minji. Dia tidak berani melihat isinya, tapi sekarang dia menggalinya dan berharap Kang-Hu bisa memusnahkannya. Kang-Hu menerima kartu memori itu, tapi sebelum memusnahkannya, dia tidak bisa menahan rasa penasaran untuk melihat isinya. Kamera tersembunyi telah merekam
merekam adegan Minji dan Jaehyuk berkelahi. Saat itu, Ketua Kang mendekat dan mendorong Minji dari belakang. Minji terjatuh ke tanah. Kini, pelakunya telah terungkap. Ketua Kang selalu menjadi penjahat. Dialah pendiri sejati klub Malam Malaikat. Bertujuan untuk menguasai kelemahan orang-orang berkuasa, Ketua Kang selalu diam-diam merencanakan melawan anggota Dewan Di. Sementara pihak lawan dengan tulus berpikir mereka adalah mitra, membantu pria itu menarik pejabat tinggi datang ke klub malam untuk bersenang-senang. Ketua Kang menyuap orang di samping anggota Dewan Di, merekam percakapan antara pria itu dan para pejabat. Mendengar rekaman suara itu, anggota Dewan Di sangat terkejut. Terkejut menyadari ada mata-mata di sampingnya. Sekretaris Ji tidak lagi menyembunyikan identitas mata-matanya. Melihat Ketua Kang menguasai dirinya, anggota Dewan Di buru-buru merendahkan diri, memohon Ketua Kang mengampuninya. Melihat lawan memohon, Ketua Kang mengungkapkan sebuah kebenaran. Anak Minji yang sialan itu juga sama. Penuh kesedihan dan ketakutan memanggil, "Ayah, tolong aku." Saat ini, anggota Dewan Di baru bereaksi. Ketika putranya Minji tewas, Ketua Kang dan Jaehyuk sama-sama berada di lokasi kejadian. Anggota Dewan pergi dalam keadaan linglung. Tepat saat bertemu Jae yang datang menjenguk ayahnya, setelah berbicara, Sekretaris Jae membimbing anggota Dewan Di meninggalkan kamar rumah sakit. Pertemuan kali ini, Jae mengemukakan dugaannya. Dia curiga anggota Dewan Di telah mencelakai Jaehyuk dan menggunakan kekuasaan untuk mengakhiri kasus, menjadikan kasus Jaehyuk sebagai bunuh diri. Dengan begitu, anggota Dewan didapat dengan aman lolos dari skandal klub Malam Malaikat, menimpakan semua kesalahan pada Jaehyuk. Setelah pergi, Jae selalu memikirkan pengingat anggota Dewan Di. Dia secara pribadi menghubungi dan membuat janji bertemu dengannya, ingin bertanya dengan jelas apa maksud perkataan pria itu. Tetapi rubah tua Ketua Kang sudah menduga Jae akan menghubungi anggota Dewan Go. Dia memerintahkan Sekretaris Jae untuk menyita telepon anggota Dewan, mencegah mereka berdua bertemu. Setelah Ketua Kang mengatur semuanya, dia memerintahkan Sekretaris Jae untuk menggunakan keluarga anggota Dewan Di sebagai ancaman, membujuknya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Selama anggota Dewan Di meninggal, semuanya akan diselesaikan dengan bersih dan rapi. Tak lama kemudian, Sekretaris Jae telah menyelesaikan tugas, berhasil membujuk anggota Dewan Di untuk meninggalkan dunia ini. Ketua Kang ingin menyingkirkan orang-orang yang menghalanginya selangkah demi selangkah, termasuk Kang Hu. Sekretaris Jae melaporkan bahwa telah ditemukan perangkat pelacak di mobil. Setelah diselidiki, itu dilakukan oleh Kang Hu. Dia sedang menyelidiki kasus Minji 10 tahun lalu, dan menghubungi petugas keamanan yang lama. Jika Kang Hu telah menemukan sesuatu, Ketua Kang juga meningkatkan kewaspadaan. Apa yang diketahui Kang Hu bahkan lebih banyak dari yang dipikirkan Ketua Kang. Belakangan ini, Hemi terluka oleh sikap ibunya, kekasihnya. Leo merasa sakit hati atas nasib Hemi. Dia mendatangi penjara membayar uang kepada pria yang pernah bekerja di bar itu, dan bertanya mengapa ibu Hemi melakukan transaksi uang dengan Jaehyuk. Pria itu terus terang mengatakan bahwa Jaehyuk dan anggota Dewan Di adalah pilar klub Malam Malaikat. Sementara ibu Hemi menghususkan diri menarik pelanggan. Ketua Kang yang dilayani Sekretaris Jae adalah pendiri sejati klub malam itu. Mengetahui ibu Hemi terlibat dalam klub Malam Malaikat, Leo bingung apakah harus memberitahu kekasihnya atau tidak. Pikirannya kacau, dia mengajak Kang Hu minum dan menceritakan kesusahannya. Sampai di sini, Kang Hu telah memahami dengan jelas hubungan internal klub Malam Malaikat. Tetapi karena identitas Jae, dia memutuskan untuk memberi Ketua Kang kesempatan. Kang Hu mendatangi hotel tempat Ketua Kang berada sendirian. Menyatakan dengan jelas tujuan kedatangannya, dia berharap Ketua Kang pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Kang Hu mengulangi kata demi kata perkataan Ketua Kang saat membunuh Minji. Mendengar itu, Ketua Kang memasang wajah serius dan tidak lagi berdalih. Dia mulai meyakinkan Kang Hu dari sudut pandang lain, mengatakan bahwa Minji memiliki sifat buruk, pengorbanannya setimpal. Orang yang pantas mati seharusnya Jaehyuk, si brengsek yang telah meniduri Jae. Kang Hu belum selesai bicara. Bajingan itu telah melakukan apa pada Jae, makanya aku sudah membunuh Jaehyuk. Ketua Kang menganggap dirinya telah menjalankan tanggung jawab seorang ayah. Kang Hu tanpa ragu membongkar topeng palsu pria itu, mengatakan bahwa semua yang dilakukannya bukan karena Jae. Pertama membunuh Jaehyuk, lalu menyingkirkan anggota dewan tertentu. Hanya karena klub Malam Malaikat yang didirikannya telah terungkap, perlu seseorang untuk menanggung kejahatan itu. Melihat Kang Hu tidak berniat mengampuninya, dia menggunakan nama ayah Jae, meminta pria itu memberinya waktu tambahan. Dia berjanji akan menyerahkan diri besok pagi. Kang Hu setuju. Jika Ketua Kang tidak menyerahkan diri tepat waktu, Kang Hu akan menyiarkan video secara langsung ke seluruh negeri. Ketua Kang tidak rela diancam. Menunggu Kang Hu pergi, dia segera menghubungi Sekretaris Jae memerintahkan untuk menyingkirkan Kang Hu. Setelah selesai mengatur, Kang Hu bersiap untuk makan malam dengan Jae. Saat ini, dia menerima telepon dari petugas keamanan, mengatakan bahwa malam ini seharusnya dia meninggalkan Korea Selatan dengan kapal. Tetapi ketika sampai di pelabuhan, kapten tidak ada, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Kang Hu segera memeriksa jejak pelacakan sekretaris Ji, menemukan pria itu sedang menuju ke pelabuhan. Kang Hu tidak bisa mengabaikannya sehingga dia bergegas ke tempat petugas keamanan. Dia melihat petugas keamanan sedang menunggu di pinggir jalan, dia baru saja mendekati orang itu. Sekretaris Ji sudah datang membawa tongkat dari kejauhan. Kang Hu teralihkan perhatiannya oleh pria itu, berdiri menghalangi di depan petugas keamanan. Siapa sangka petugas keamanan ini memukulnya sekali. Kang Hu tersungkur ke tanah. Petugas keamanan berlutut meminta maaf mengatakan dia terpaksa. Sekretaris Ji menggeledah saku Kang Hu, mengambil telepon dan bertanya tentang video itu. Melihat Kang Hu tidak berbicara, dia bersiap untuk bertindak kejam. Tetapi satpam patroli di dekatnya muncul tepat waktu. Kang Hu mengambil kesempatan untuk melarikan diri, berlari ke pinggir jalan, dan menghentikan sebuah mobil yang lewat. Saat ini, Ji baru selesai makan malam dengan ketua Kang. Dia mengantar ayahnya turun dan melihat Kang Hu terluka di seberang jalan. Dia melangkah maju menuju Ji, tiba-tiba sebuah mobil menghalangi jalannya, melaju melintasi depan Kang Hu. Ketika mobil lewat, orang di dalamnya telah melenyapkannya. Menyaksikan kekasihnya meninggal tepat di depan matanya, Ji sangat terpuruk. Setiap hari dia mengurung diri di rumah, tidak menghubungi teman-temannya. Hari demi hari dia membasuh muka dengan air mata seperti mayat tanpa jiwa. Selama waktu itu, Ji sangat menderita dan putus asa. Sekretaris Ji menyerahkan ponsel Kang Hu dan kartu memori beserta kartu rekaman perjalanan yang diambil dari mobilnya kepada Ketua Kang. Ketua Kang sangat berhati-hati, mendapatkan video aslinya tidak ada gunanya, karena Kang Hu kemungkinan telah menyalin isinya dan diam-diam menyerahkannya kepada Ji. Namun dia tidak panik, bahkan jika Ji mendapatkan video itu, dia punya cara untuk mencegahnya melawannya. Ketua Kang berencana memulai dari sahabat-sahabat Ji. Saat ini, ketiga sahabat itu sedang menghadapi kesulitan masing-masing dan sangat pusing. Perusahaan kekasih Ji menghadapi krisis keuangan. Dia ingin mencari Ibu Hemi untuk meminta kembali dana rahasia Jaehyuk, tetapi wanita itu menolak untuk mengembalikannya. Kekasih Ji terpaksa mencari Hemi, tetapi situasi Hemi juga tidak begitu baik. Dia dijebak oleh Jaehyuk untuk minum obat lagi. Ditambah dia mengetahui ibunya telah menerima dana rahasia Jaehyuk, memilih uang di antara uang dan putrinya. Ibunya bersikeras memilih uang, tidak ingin mengembalikannya kepada kekasih Ji. Kekasih Ji mengerti pergolakan di hati Hemi. Dia membuang USB yang berisi rekaman antara Jaehyuk dan Ibu Hemi, memutuskan untuk mencari cara sendiri membantu perusahaan mengatasi kesulitan. Hemi juga menghadapi kesulitan ketika Leo mengungkapkan bahwa ibunya terlibat dalam klub malam malaikat. Hemi sangat terkejut, kasus klub malam malaikat semakin membesar. Para pelanggan terkait satu persatu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, tidak tahu apakah akan ada orang yang mengungkap ibunya. Hemi menyarankan ibunya mengembalikan buku besar pengubahan uang ilegal dan uang rahasia untuk tokoh politik, lalu mengembalikan uang kepada Yujung, setelah itu mundur dari kasus ini. Tetapi buku besar itu adalah penyelamat terakhir ibunya. Wanita itu tidak mau melepaskan uang dan buku besar. Ibu Hemi sangat gigih, membuat hati Hemi sangat menderita. Sedangkan Yuna, putrinya membutuhkan transplantasi hati tetapi belum menemukan pendonor. Ketua Kang mengetahui kelemahan ketiga orang itu dan mengajak mereka bertemu. Dia berjanji akan mencari pendonor hati untuk putri Yuna, membantu perusahaan Yujung mengatasi kesulitan, dan melindungi Ibu Hemi agar tidak diungkap oleh pelanggan klub malam malaikat. Namun manfaat ini datang dengan syarat. Ketua Kang ingin ketiga sahabat itu memutuskan hubungan dengan Ji. Saat Ketua Kang sedang bernegosiasi dengan para sahabat, Yongpil menemui Ji mengatakan bahwa sebelum dia meninggal, Kang Hu telah mendatanginya. Dia memintanya membantu satu hal. Jika sesuatu terjadi pada Kang Hu, dia harus menyampaikan kepada Ji bahwa dia harus melihat akun cloud-nya. Nama pengguna dan petunjuk kata sandi telah ditulis oleh Kang Hu di atas kertas. Berkat Yongpil menyerahkannya kepadanya, Ji membuka akun cloud. Melihat petunjuk kata sandi adalah hari yang tidak bisa kedaluarsa, tetapi dia masih tidak memiliki petunjuk. Dia mencoba memasukkan kata sandi tetapi setiap kali salah. Ji beristirahat sebentar lalu pergi ke dapur untuk mengambil air. Dalam benaknya kembali muncul kenangan dengan Kang Hu. Kang Hu pandai memasak, selalu membuat masakan lezat untuk Ji dan berjanji akan memasak untuknya seumur hidup. Ji memperhatikan toples bumbu di atas meja yang telah ditempeli label tanggal kedaluarsa oleh Kang Hu. Sebuah ide muncul, dia segera memasukkan tanggal pada label ke komputer dan benar-benar berhasil membuka akun cloud. Di dalamnya terdapat video juga garis waktu yang melacak sekretaris Ji. Ketika Kang Hu pergi ke pelabuhan mencari petugas keamanan, dia dengan hati-hati merekam pesan untuk Ji di kamera dashboard, mengatakan bahwa dia akan bertemu pihak lawan. Pada hari Minggi meninggal 10 tahun lalu, dia telah mematikan kamera hotel. Setelah itu, Ji membuka video kematian Minggi, terlihat jelas ayahnya sendiri. Ketua Kang telah membakar Minggi, Ji kembali sadar, memulai dari ayahnya dan sekretaris Ji. Tetapi Yongpil menyelidiki, selain datang ke rumah anggota dewan setiap hari, sekretaris Ji juga sering datang ke salah satu alamat Ketua Kang. Alamat ini dia sewa sendiri, tujuannya masih belum
belum jelas. Jae memutuskan untuk menyelidiki dari alamat ini. Ini juga merupakan markas rahasia sekretaris Jae. Di dalamnya terdapat berangkas asuransi. Setiap kali melaksanakan perintah melenyapkan seseorang dari ketua Kang, sekretaris Jae akan menyimpan ponsel dan bukti penting pihak lawan ke dalam berangkas. Ponsel dan barang-barang anggota Dewan Ji dan Kang Hu semuanya ada di berangkas ini. Jae sudah punya rencana di kepalanya. Ketua Kang punya kekuasaan besar, hubungan yang luas di berbagai industri. Jae ingin memberikan pukulan mematikan kepadanya sehingga ayahnya tidak bisa melarikan diri, benar-benar menginjaknya di bawah kakinya. Jae mengatur Long Piu untuk menyelidiki sekretaris Jae, sementara dia mendekati keluarga ketua Kang. Dia telah menyingkirkan Kang Hu, orang yang saya cintai. Bagi ketua Kang, keluarga hanyalah alat untuk menghasilkan uang. Jae mendatangi klub yang sering dikunjungi istri ketua Kang, dan langsung mengatakan bahwa ketua Kang adalah pemilik klub malam malaikat. Sebelumnya, ketua Kang telah mendaftarkan perusahaan hantu di Hong Kong atas nama Jae. Uang di dalamnya adalah pendapatan dari klub malam malaikat. Hanya dengan sedikit penyelidikan, sumber uang ini dapat dilacak. Melihat istri ketua Kang memercayainya, Jae menjelaskan tujuan perjalanannya, berharap wanita itu akan menceraikan ketua Kang. Dengan demikian, perusahaan keluarga wanita itu dapat membersihkan hubungannya dengan klub malam malaikat, agar tidak membawa bencana pada diri sendiri. Istrinya dengan cepat mengajukan cerai kepada ketua Kang. Ketua Kang yang cerdas, langsung menebak itu adalah trik Jae, jadi dia mempercepat upaya menyuap ketiga sahabat, menyelesaikan kesulitan untuk mereka. Mereka berterima kasih kepada ketua Kang karena telah mengulurkan tangan membantu, dan datang ke gudang sesuai permintaan pihak lawan. Ketiga orang itu duduk di sofa, lalu membuka kotak di depan mereka sesuai instruksi ketua Kang. Di dalam kotak ada topeng. Ketua Kang tidak lagi menyembunyikan. Dia terus terang mengatakan bahwa gudang ini akan diubah menjadi klub malam, dan di dalam kotak adalah topeng baru untuk klub itu. Ketiga sahabat itu dengan kompak meletakkan topeng. Yuna tersadar, ternyata ketua Kang adalah pendiri klub malam malaikat. Ketua Kang mengakui itu, saya adalah pendiri klub malam malaikat. Para pria yang termasuk top 1% di dunia setiap hari harus menanggung ketegangan dan tekanan. Dia membangun sebuah klub malam bagi setiap orang untuk memakai topeng agar bisa bersantai dan beristirahat, melayani kalangan atas dan menganggap itu perbuatan baik. Saat ini, ketua Kang sedang merencanakan pembukaan klub malam baru. Saya harap kalian bertiga bisa menjadi ratu di sini. Yujung akan bertanggung jawab mencuci uang untuk klub. Hemi dapat memanfaatkan kemampuan manajemen hotel untuk membantu mengoperasikan klub malam. Jika kalian bertiga tidak setuju, dia akan menarik kembali niat baiknya. Di bawah ancaman dan bujukan ketua Kang, ketiga gadis itu setuju untuk menarik garis batas dengan Jae dan tidak berkomunikasi lagi. Tetapi ketua Kang masih belum puas dengan tidak berkomunikasi. Dia perlu mendapatkan top Jae dari ketiga orang lainnya. Hanya dengan bertindak sejauh ini, mereka bisa menjadi musuh bebuyutan dengan putrinya. Hemi keceplosan mengatakan bahwa dia memegang buku besar rahasia Jae dan bersedia menyerahkannya. Yuna adalah orang yang cerdas. Dia menyadari ketua Kang ingin Jae benar-benar hancur, kehilangan kekasih dan teman-temannya. Akhirnya dia hanya bisa kembali ke pelukan ayahnya. Di bawah perlindungan ketua Kang, dia tidak perlu menderita lagi. Melihat Hemi bersedia menyerahkan buku besar, ketua Kang juga melepaskan kewaspadaannya, percaya bahwa ketiganya telah berlutut. Tetapi dia masih membutuhkan mereka menunjukkan tekad di depannya. Tidak lama kemudian, Jae datang ke ruangan itu. Mereka mengucapkan kata-kata yang sangat kejam bahwa mereka bukan lagi teman Jae di depan ketua Kang. Pada saat yang sama, Jae kehilangan kekasih dan teman-temannya. Dalam sekejap, dia terluka parah. Inilah pemandangan yang ingin dilihat ketua Kang. Dia di samping menasihati Jae untuk mempercayainya dan kembali kepadanya. Meskipun dia telah meninggalkan ibu Jae dan menjadi menantu keluarga konglomerat, tetapi dia masih menjaga hati nuraninya, pantas menyandang gelar ayah ini. Kisah ini harus kembali ke kasus pembunuhan 10 tahun lalu. Ketua Kang mengenang, saat itu anggota Dewan Di demi memuaskan ambisi politiknya, yang ingin merebut klub malam malaikat yang didirikan oleh ketua Kang. Ketua Kang memikirkan cara untuk menghadapi. Secara kebetulan, dia bertemu Jaehyuk yang bekerja sebagai host di bar. Jaehyuk diam-diam menjual obat, Mingi juga salah satu pelanggannya. Ketua Kang berharap dia bisa memotret Mingi yang mabuk menyentuh wanita. Sebagai imbalan, ketua Kang akan memberinya topeng, jalan pintas untuk bergaul dengan orang-orang terpandang. Jaehyuk yang memang penuh ambisi, tanpa ragu langsung setuju. Pada malam Mingi meninggal, ketua Kang mematikan peralatan pengawasan. Jaehyuk datang ke kamar hotel Mingi sesuai rencana.
Dia berencana menjadikan Yuna sebagai tokoh utama dalam video. Tak disangka Jae tiba-tiba muncul dan minum lalu tertidur di sofa. Min-gi langsung kehilangan minat sehingga kembali ke kamar tidur. Karena Jae, rencana awal kedua orang itu gagal. Ketua Kang terus-menerus mengirim pesan menanyakan perkembangan kasus. Setelah itu, Jae-hyuk memakai topeng dan menyerang Jae. Ketua Kang tidak kunjung mendapat balasan, menyadari tindakannya telah gagal. Dia datang ke kamar Min-gi dan menyerang dari belakang. Awalnya, Ketua Kang mengira Min-gi telah menyakiti Jae, bahkan merasa telah menyingkirkan bahaya untuk rakyat. Kemudian, dia baru tahu Jae-hyuk adalah penjahat yang sebenarnya. Lalu menyuruh sekretaris Jae untuk membereskan Jae-hyuk demi membalas dendam untuk Jae. Mengenai meninggalnya anggota dewan dan Kang Hu, Ketua Kang dengan cerdik mengatakan bahwa anggota dewan bunuh diri karena tidak tahan tekanan dan tidak ada hubungannya dengan dia. Sedangkan Kang Hu, setelah mendapatkan rekaman pembunuhan dirinya, telah menggunakannya untuk mengancam dan memeras. Setelah Kang Hu meninggal, polisi menemukan sejumlah besar uang tunai di mobilnya. Sekarang orang yang meninggal tidak bisa bersaksi, tetapi Jae tetap mempercayai karakter Kang Hu. Ketua Kang terus membujuk Jae untuk kembali kepadanya, bersama-sama membangun klub malam yang lebih besar. Dia juga menunjukkan kepada Jae topeng baru. Ketua Kang telah mempersiapkan diri sebelumnya. Dia mengeluarkan bukti di tangannya. Itu adalah foto-foto ketiga sahabat kembali ke hotel pada malam Jae-hyuk meninggal dan rekaman suara yang Jae minta untuk mematikan perangkat pengawasan pada hari kasus terjadi. Kedua bukti ini sangat merugikan kelompok mereka. Jika diserahkan kepada polisi, mereka tidak akan bisa lepas dari tuntutan. Untuk menunjukkan niat baik, Ketua Kang membakar bukti itu dan memberinya waktu untuk berpikir. Selama waktu itu, Ketua Kang terus menyerang Jae, menuduh dia telah membantu keluarga wali kota Jung mengelola kegiatan ilegal. Dari situ diperoleh puluhan miliar biaya pemrosesan. Seketika, reputasi Jae runtuh. Di mana-mana orang memaki-maki, Jae tidak punya pilihan lain. Mau tak mau menghubungi Ketua Kang dan setuju untuk kembali kepadanya. Tetapi dia ingin tahu siapa yang membunuh Kang Hu. Ketua Kang melirik sekretaris Jae, tidak memberitahu Jae. Tatapan itu membuat sekretaris Jae memperhatikannya. Setelah menyatakan niat baik kepada Ketua Kang, Jae bertemu dengan para sahabat. Ternyata malam itu di gudang, setelah mendengar tawaran Ketua Kang, ketiga sahabat itu telah sepakat satu sama lain, bersama-sama menolak tawaran itu. Sama sekali tidak melakukan pekerjaan ilegal. Di antara ketiganya, Yuna adalah yang paling ragu. Masalah ini berkaitan dengan kelangsungan hidup putrinya sehingga dia perlu berpikir dengan matang. Yujung sudah memikirkan strategi sejak lama. Dia telah berkonsultasi dengan dokter, mengetahui bahwa golongan darahnya cocok dengan putrinya. Setelah melahirkan, dia bisa langsung menjalani operasi donor hati. Setelah mencapai kesepakatan, mereka memutuskan untuk berpura-pura bermusuhan dengan Jae di depan Ketua Kang. Saat pergi, mereka memberi isyarat kepada Jae. Jae langsung mengerti maksud mereka dan ikut memainkan sandiwara ini bersama mereka. Kembali ke masa sekarang, ketika Jae pergi, sekretaris Jae berdiri di luar pintu mengambil foto sebagai bukti. Dia sangat memperhatikan tatapan Ketua Kang, ingin mengumpulkan bukti bahwa Jae berpura-pura tunduk. Sekretaris Jae baru saja meletakkan bukti di depan Ketua Kang. Kemudian Jae masuk ke ruangan, berinisiatif menjelaskan bahwa dia telah menghubungi teman-temannya. Namun tidak ada yang merespons, dia terpaksa datang sendiri. Sikap tegas teman-temannya dan rasa sakit kehilangan Kang Hu adalah pukulan fatal bagi Jae. Dia hanya punya pilihan kembali ke pelukan ayahnya, mencari satu-satunya sandaran. Untuk menunjukkan ketulusan, Jae mengubah panggilan Ketua Kang menjadi ayah. Ikatan darah tidak bisa diputus, ini menghilangkan keraguan Ketua Kang. Saat ini penyelidikan Yongpil juga ada kemajuan. Dia menyusup ke sistem rumah pintar di kediaman sekretaris Jae, memasang chip mata-mata untuk memantau semua tindakannya. Yongpil memeriksa ulang rekaman kamera pengawas sebelumnya, menemukan sepertinya sekretaris Jae masih mewaspadai Ketua Kang. Seringkali dia menaruh sedikit bukti ke dalam brankas. Brankas asuransi jenis ini sangat sulit dibuka. Jae memikirkan sebuah cara. Dia akan mencari cara agar sekretaris Jae membuka brankas itu sendiri. Hal ini tidak bisa lepas dari bantuan para sahabat. Ketua Kang mengunjungi Ibu Hemi. Wanita itu sengaja mengungkapkan bahwa buku catatan tentang pejabat tinggi telah diambil oleh Yujung. Hemi di samping memperkeruh keadaan, mengatakan bahwa sekretaris Jae telah dengan sengaja diam-diam mengambil barang-barang klub malam malaikat untuk dijual. Ketua Kang curiga, memerintahkan untuk menyelidiki rekening sekretaris Jae, dan ternyata uang di perusahaan hantu di Hong Kong yang terdaftar atas nama Jae benar-benar telah ditransfer ke rekeningnya. Bukti sahih, Ketua Kang mulai mencurigainya. Uang ini sengaja diatur oleh Jae agar Yuna pergi ke Hong Kong untuk mentransfernya keluar. Saat ini sekretaris Jae sama sekali tidak tahu, masih mencari cara untuk membuktikan. Jae tidak bisa dipercaya, dia mendengar pelanggan klub malam malaikat mengatakan,
dia telah memintanya untuk melaporkan kepada kejaksaan bahwa Ketua Kang adalah pemilik klub malam malaikat. Jay telah mendapatkan buku catatan pelanggan dari tangan Ibu Hemi. Setelah sekretaris melaporkan berita ini, Yujung kembali muncul di depan Ketua Kang, menjelaskan alasan dia menyerahkan buku catatan kepada Jay adalah agar dia mengembalikan buku besar itu kepada para pelanggan, agar mereka mendukung bisnis klub malam baru. Yujung mengeluarkan bukti rekaman suara, semakin membuktikan bahwa putrinya telah kembali di bawah perlindungannya. Pelanggan yang melapor kepada sekretaris Jay juga sengaja diatur oleh Yujung. Mereka mengatur jebakan ini untuk memecah hubungan antara sekretaris Jay dan Ketua Kang, membuat dia sepenuhnya mempercayai kelompok Jay. Dia mengirim orang untuk membereskan sekretaris Jay. Pada saat yang sama, sekretaris Jay juga menyadari bahaya mendekat. Dia membuka brankas, berniat membawa bukti dan uang lalu melarikan diri. Saat sedang mengemasi barang, pembunuh bayaran sudah masuk ruangan. Sekretaris Jay yang terluka membereskan pembunuh bayaran itu lalu melarikan diri. Namun tidak sempat menutup brankas yang sudah terbuka dan bukti baru setengah terkumpul. Yujung diam-diam masuk ke kamar dan mengambil semua bukti. Dengan bukti di tangan, keempat sahabat itu menunjukkan kartu mereka kepada Ketua Kang. Polisi juga datang ke kamar dan menangkapnya. Dalam perjalanan ke kantor polisi, sekretaris yang membalik mobil motor muncul dan membakar Ketua Kang. Tidak lama kemudian, sekretaris Jay juga ditangkap. Dengan ini, Jay telah menepati janjinya, membawa pembunuh Kang Hu ke pengadilan. Kehidupan semua orang kembali damai. Putri Yuna juga memanggilnya ibu. Yuna menangis gembira. Inilah yang telah dia nantikan sejak lama, akhirnya menjadi kenyataan. Karena Ibu Hemi mengungkapkan buku besar membuat bisnisnya mundur. Saat ini satu-satunya bisnis adalah Yujung datang ke sini mengadakan pesta ulang tahun pertama untuk putrinya. Teman-teman dan kerabat berkumpul bersama tertawa senang. Semua orang menyadari Yongpil menyukai Jay. Berharap dia akan terus membantunya mengatasi rasa sakit kehilangan Kang Hu. Sampai bagian bayi memilih benda, Jay berdiri jauh melihat teman-temannya tertawa gembira. Pemandangan ini membuatnya merasa bahagia. Dalam hidup tidak bisa dihindari kesulitan. Tetapi asalkan memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran, pada akhirnya juga bisa melihat cahaya setelah kabut.